Zionazi adalah biang kerok kerusakan dari dunia. Ini buktinya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sudah 2 bulan genosid di Palestina terjadi. Salah satu tujuannya adalah Zionis ingin menguasai wilayah Masjidil Aqsa. Kali ini cerita Untung mengundang Ustadz Felix Shaw untuk menjabarkan sejarah Masjidil Aqsa dan dari mana silsilah Yahudi Zionis yang saat ini ingin menguasai Palestina. Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa ketemu lagi di cerita Untung, dan tentunya juga kita akan terus berusaha memberikan banyak sekali informasi kepada teman-teman semuanya, termasuk saya sendiri. Saya butuh banyak inputan atau juga masukan untuk lebih tahu sebenarnya kita berada di keadaan seperti apa di fase-fase yang sudah menjadi nubuah dari Rasulullah SAW. Nah, kali ini menurut saya adalah salah seorang sosok yang memberikan pemahaman sama saya secara mudah. Maka saya akan tularkan ke teman-teman semua pemahaman simpel dan mudah dipahami mengenai apa yang terjadi di Palestina dan seperti apa peran dari Zionazi ini kemudian menjadi kerusakan di dunia. Langsung bersama kita ada Ustadz Felix Shaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bisa lagi duduk ngobrol sama antum deh. Alhamdulillah, udah lama ya. Terakhir tahun 2020. 2020 iya. Di pinggir kolam. Oh ya benar. Masih di pandemi. Dan bahas One Piece ya. Bahas One Piece ya tuh. Itu masih sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang motong. Motong banyak ada di TikTok gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Waduh, setelah itu kemudian ketika saya ada beberapa part dari antum yang kemudian menarik mengenai Pancasila. Ya, betul. Saya coba tanamkan beberapa, utarakan teman-teman kayaknya. Bingung ya mereka ya. Boleh juga. Dapat dari Ustadz Felix ini. Insyaallah. Nah, sekarang ini kita akan dengar nih pemahaman dari atau juga mungkin paparan dari Ustadz Felix ya. Sebenarnya orang banyak yang justru baru tahu. Betul. Jadi dengan kejadian seperti ini orang baru paham nih 75 tahun sebenarnya kejadian ini udah lama gitu. Betul. Walaupun orang muslim sendiri, orang Indonesia kan. Benar. Banyak yang menyangka baru sejarah itu baru dimulai tanggal 7. Benar gitu. benar sekali. Kan apalagi si Piers Morgan kan, do you condemn Hamas? Dipikir itu sejarah mulai dari tanggal itu. Betul. Pertanyaan selalu begitu. Selalu itu. Itu kalau nonton drama itu pasti dari mid season. Iya benar. Pasti kamu nonton mid season ya. Benar. Nah, kira-kira Ustaz, sebenarnya gini, banyak yang mungkin terbrainwash juga dengan informasi-informasi bahwa mereka itu terusir dari Eropa. Betul. Dan akhirnya kemudian masuk ke negara Palestina gitu kan, karena Holocaust dan terusir gitu kan. Benar. Tahun 1941 kalau saya 41 gitu. Tapi ternyata Balfour aja 1917, berarti memang sudah ada planting sebelumnya. Betul. Nah, dari mana kira-kira mulainya, Ustaz? Enaknya? Kita mulai dari satu hal dulu, bahwasanya ada satu hal yang sangat penting harus disepakati ketika kita membahas tentang masalah Baitul Maqdis. Bahwa Baitul Maqdis ini yang kita lihat di permukaan adalah konflik. Yang kita lihat di permukaan adalah tanah ini selalu bermasalah. Bahkan dulu ketika saya masih belum muslim pun, itu saya sudah dengar nama-nama seperti Yitzhak Rabin misalnya, atau misalnya Yasser Arafat, bahwasanya di sana tuh selalu konflik dan seterusnya. Bahkan orang-orang muslim yang nggak ngerti apa-apa biasanya berpemahaman begini, udahlah kita nggak usah ngurusin masalah Palestina. Nanti kalau di sana terjadi damai, nanti kitanya sudah dekat dengan kiamat, padahal gue belum kawin segala macam. Nah, ini kan beberapa kesalahan-kesalahan persepsi bahwasanya tempat itu tempat yang bermasalah, tempat itu adalah tempat yang penuh dengan konflik, bahwasanya di situ ada negara Israel dan negara Palestina. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga udah lama sih ada santer berita begini, Google menghapus peta Palestina dari Google Maps. Sebenarnya itu nggak pernah terjadi. Nah, maka ketika kita membahas ini, insya Allah semua akan terkuat, semua akan bisa dimengerti. Kuncinya adalah bahwasanya kita mengetahui bahwa permasalahan yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina ini adalah permasalahan pemikiran. Itu sebelum semuanya. Jadi dengan kata lain, kalau kita terus-menerus memperjuangkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran, maka itu tidak langsung berkontribusi positif terhadap penyelesaian konflik yang ada di Palestina. Kenapa bisa begitu? Karena konflik Palestina ini dimulai dengan masalah pemikiran, berakhirnya dengan masalah fisik. Nah, maka harus dimulai dengan perubahan pemikiran agar bisa menyelesaikan permasalahan secara total. Edukasi dulu berarti. Edukasi. Itu sama kayak itu loh Mas, belenggu gajah.
Gajah sirkus. Gajah sirkus kan nggak mau lari, Mas. Padahal dia kuat. Andaikan dia mau lari dan ngamuk, itu selesai tuh satu sirkus, Mas. Tapi kenapa gajah itu nggak mau lari? Karena dia sebenarnya punya belenggu, bukan di kakinya, tapi di pikirannya. Mindsetnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, namanya mind block. Nah, jadi kita tuh orang Muslim punya mind block tentang masalah Palestina, dan mind block itu sangat banyak sekali. Yang paling sederhana mind blockingnya adalah kalau kita bahas tentang masalah Palestina, biasa ada orang yang so SJW gitu ya. Lalu Anda bilang begini, lu ngurusin urusan orang lain, urusan diri sendiri tuh masih banyak. Coba lihat tuh negeri-negeri sendiri masih banyak yang perlu bantuan. Ngapain lu ngurusin urusan Palestina? Itu salah satu mind blocking. Kok narasinya bisa sama ya? Ya betul, karena mind blocking tadi. Karena gini ceritanya, mind blocking itu dimulai dengan cara bahwa orang-orang yang tidak pengen umat Muslim bersatu karena mereka tahu kekuatan Muslim itu terletak pada persatuan, maka mereka bilang pada awal ini bukan urusan dunia Islam, mohon maaf. Kami cuma berurusan dengan orang-orang Arab. Maka orang-orang Arab bersatu membantu Palestina karena ini urusan negara Arab. Tapi lama-lama negara Arab dikasih tahu lagi, ini bukan urusan negara Arab ya. Ini urusan Palestina dengan Israel. Maka orang Arab bilang, ya udah kalau gitu kami mundur. Tapi lama-lama lagi orang-orang dibilang lagi bahwa ini bukan urusan Palestina dan Israel, tapi ini urusan siapa? Antara Israel dengan Hamas. Makin dikecilkan. Makin dikecilkan. Buktinya ada yang bilang, Fatah dan Hamas juga berantem kok. Apa kita nggak tahu posisi itu complicated. Semua orang-orang tuh semua alasannya complicated. Pada complicated mana? Enggak, ini secerah matahari di siang bolong. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang masalah Palestina, kita berbicara tentang masalah umat Muslim harusnya. Tapi dikecilkan sampai masalah antara Hamas dan Israel. Maka tulisan sekarang coba lihat, Hamas is ISIS kan gitu kan ya. Hamas is terrorist. Do you condemn Hamas? Kan gitu. Karena seolah-olah masalah antara Hamas dengan Israel, padahal tidak. Harusnya dikembalikan pada permasalahan umat Muslim dengan kemudian orang-orang yang berusaha untuk menjajah. Nah, itu yang perlu, itu pertama disclaimer. Tapi emang itu narasi memang sudah dibangun jauh hari ya sama mereka untuk di kepala orang-orang, jadi rasanya kayak semacam emang begini keadaannya gitu. Ngomongin Palestina kayak kita orang jahat. Nggak bela Israel berarti kita buruk. Kita nggak suka Israel berarti kita antisemit. Dia membentuk trennya tuh mereka. Itu semua. The war is in our mind. Yang namanya perang tuh di kepala kita, bukan di luar sebenarnya. Karena yang terjadi perang tuh di sini nih. Tapi kalau ini selesai nih, beres. Makanya ada satu quotes yang sangat bagus. If you free the Muslim mind, then they know what to do. Jadi kalau kita cuma cukup untuk membebaskan pemikiran kaum Muslim, semua tuh udah beres. Karena ibarat gini, Mas, kita tuh adalah bangsa yang terhormat. Ibarat kemudian kalau kita ibaratkan singa, kita adalah singa-singa yang lagi lapar. Tapi kita ini lagi dikurung. Nah, kalau kita sudah bebasin kurungan itu, terus di situ ada misalnya contoh misalnya ada apalah misalnya ada rusa kayak atau misalnya ada babi misalnya segala macam, itu pasti akan dimakan. Nah, jadi gimana cara supaya nggak dimakan ya? Berarti dikurung. Nah, berarti kita tinggal membuka penjara pemikiran itu. Oh, jadi memang tugasnya adalah mengedukasi. Ya, itu dari kemarin-kemarin dulu kita kalau ada konten yang seperti ini nih, selalu algoritmanya kita merayap saat maksudnya. Nah, tapi itu sekarang nih atau kayak Allah lagi memberi leverage ya buat orang jadi kayaknya gini ya, Allah memberikan keadaan di mana orang jadi pengen tahu. Benar. Itu blessing in disguise. Kita nggak mau mengatakan bahwa kita senang dengan kondisi ini, tapi ini blessing in disguise. Bahwasanya apa yang mereka lakukan di sana itu membuka pandangan orang-orang Muslim, menutupnya mata-mata orang di sana itu membuka lebih banyak jutaan orang-orang Muslim di seluruh dunia untuk percaya dengan ini, untuk yakin, untuk mempelajari ini. Kalau bahasanya juga darah orang-orang di sana itu menyinari kita semua untuk lebih tahu tentang sesuatu. Nah, maka kalau kita konsisten di situ, maka kalau kita berbicara tentang contoh misalnya bantuan secara donasi itu bukan solusi. Tapi itu adalah bagian daripada kepedulian kita dan kewajiban kita untuk membantu. Tapi bukan solusi. Boykot itu bukan solusi. Tapi adalah bagian daripada diri kita untuk menjaga kewarasan diri kita. Karena kalau kita udah lihat saudara kita dibunuhin, kita masih kemudian kita bisa ganti produknya, kita nggak mau ganti nih, itu berarti kitanya nggak waras. Kita yang jadi gila gitu maksudnya. Karena kita bertentangan dengan apa yang kita yakini kan gitu. Berarti kita yang butuh ya? Betul, kita yang butuh. Nah, tapi yang sebenarnya menjadi solusi adalah justru membahas yang kayak gini. Karena inilah yang kemudian berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang terjadi. Kata orang bilang, enggak, permasalahan telah diselesaikan dengan jihad. Benar jihad, tapi masalahnya jihad itu nggak hanya jihad. Kalau kita jihad ke sana, misalnya, tapi kita nggak memahami problematika pemikiran ini, maka kita akan berakhir sama dengan orang-orang yang nanti akan dipecah belah. Karena mereka pergi ke sana tidak dengan pemahaman yang sama. Maka Rasulullah itu secara logik, secara historis, Rasulullah itu menyampaikan pada kaum muslimin pendidikan selama 14 tahun tentang masalah Baitul Maqdis. Setelah 14 tahun mendidik mereka, 2 tahun Rasul menempuh dengan jalur politik. Nah, setelah itu 2 tahun Rasul menempuh dengan jalur jihad fisabilillah.
Artinya 14 tahun ini jangan dilupakan ini dari antara 18 tahun sepanjang perjuangan Rasulullah itu 14 tahun dihabiskan dengan edukasi. Sangat luar biasanya adalah Rasulullah tidak menyaksikan nih ketika bebas. Kan di zamannya Umar bin Khattab. Maka tidak menyaksikan ketika Baitul Maqdis bebas, tapi inisiasi itu sudah dilakukan oleh Rasulullah ya 18 tahun. Kira-kira seperti itu. Ada pola yang sama, Saudara? Ada pola yang sama. Umar secara edukasi kemudian mampu merebut Baitul Maqdis. Betul, 14 tahun. Salahuddin juga begitu juga. Itu puluhan tahun. Jadi kalau Rasulullah 23 tahun total, maka Salahuddin itu sekitar 89 tahun. Nah sekarang coba ya polanya 23, 89. Intervalnya akan begitu, berarti kita lebih lama lagi dong mestinya. Ini 3 kali lipat ke bawah. Masa kita 3 kali lipat? Jangan lah ya. Jangan lah ya. Kan sekarang udah teknologi, misalnya lebih cepat. Gitu. Harusnya. Karena keikhlasan sebenarnya. Tapi nanti pola-polanya akan kita lihat. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus tahu bahwasanya kalau kita serius pada problematika Baitul Maqdis atau Palestina, maka keseriusan yang paling besar itu adalah dengan memahami. Dengan mengetahui ilmu dan makrifat tentang masalah Baitul Maqdis. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau sudah dilakukan oleh Rasulullah, jangan dikecilkan. Ya. Maka ini penting banget. Jadi kira-kira begitu. Fadol, silakan dimulai. Nah, kalau itu kita coba sedikit ini aja ya, ngobrol-ngobrol. Pertama, ini gambar Baitul Maqdis, Mas. Ya. Dan sebelum kita belajar tentang Baitul Maqdis ini, kita harus tahu dulu ini kondisi tentang yang namanya Palestina. Jadi, kalau kita bicara tentang Palestina, maka Palestina pertama-tama bukan negara. Kalaupun dia ada flag, dia ada bendera, itu bukan bendera negara. Karena Palestina tidak diakui sebagai negara. Contoh misalnya, Palestina tuh nggak punya tentara. Yeah. Palestina nggak punya mata uang. Nah, berarti dia tidak memiliki apa yang harusnya dimiliki oleh sebuah kedaulatan itu dia nggak punya. Karena skrutininya itu masih dari Israel. Dan yang dimaksud dengan pemerintahan otonom Palestina, yang di PBB cuma punya hak datang aja, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh punya hak dengar gitu kan ya. Nggak punya hak untuk didengar. Itu adalah wilayah di West Bank itu. Jadi ada dua. Pertama ada West Bank, ada Gaza. Seringkali kalau orang bicara tentang Palestina, mereka kira Palestina itu seperti sebuah negara. Enggak. Palestina itu ada dua, West Bank sama Gaza. West Bank itulah yang dinamakan dengan pemerintahan otonom Palestina, sedangkan Gaza disitulah tempat terjadi problematika yang selama ini kita lihat, pembantaian, kebiadaban dan segala macam di Gaza. Nah, bedanya apa di West Bank sama Gaza? West Bank itu sebenarnya orang-orang terjajah yang diduduki, sedangkan Gaza itu merdeka. Gaza malah nggak ada merdeka. Orang Israel di sana. Nggak ada orang Israel di situ. Kalau West Bank nyampur. Mereka batasin dengan tembok-tembok, mereka kasih checkpoint dan segala macam sehingga mereka ke sana tuh harus susah. Dikasih kemudian pengawasan tertentu, itu semua di West Bank. Yang suka tempat tinggalnya di take over di West Bank berarti? Di West Bank. Ini mirip seperti ini nggak? Yang Sheikh Jarrah kemarin ya? Sheikh Jarrah gitu Pak. Betul. Seperti Irlandia mungkin dengan Inggris? Irlandia kayaknya koloni ya dengan Inggris ya dulu ya. Koloni ya? Salah. Tapi nanti coba bisa dicek ya. Sekarang yang support Palestina kan jadi Irlandia. Karena memiliki kesamaan gitu. Sama-sama nggak suka Inggris. Iya, saya pikir kesamaan nasib digituin gitu. Ya, sama-sama nggak suka Inggris. Karena nanti ada hubungannya dengan Inggris. Oh, mantep nih, keren. Nah, West Bank itu kalau kita gedein lagi, kira-kira seperti ini. Ini adalah West Bank dan juga Gaza. Jadi Gaza itu namanya Gaza Strip atau dalam bahasa Indonesia itu jalur Gaza. Sedangkan West Bank disebut dengan West Bank kenapa? Karena bank itu adalah tepi, sedangkan West itu adalah barat. Jadi tepi barat daripada apa? Sungai Yordan. Maka di situ kalau kita lihat ada Sungai Yordan di sebelah kanan, nah itu sebelah tepi baratnya dan yang namanya West Bank. Nah disitulah terletak yang namanya Ramallah, Nablus, Jenin, itu kan ada segala macam. Sedangkan di situ ada Yerusalem juga. Tapi itu bukan wilayah daripada pemerintahan otonom Palestina, tapi itu wilayahnya sudah Israel. Makanya mereka bilang Yerusalem is the capital of Israel. Dibilang sama Donald Trump pada tahun berapa? 2000 berapa gitu? 2017 atau 2018? Nanti coba dicek lagi ya. Nah itu adalah kemudian West Bank. Nah makanya kalau kita lihat Gaza Strip ini adalah sebenarnya tempat yang merdeka. Di situ tempatnya orang-orang Hamas. Jadi kalau misalnya di West Bank itu ada PLO, maka di Gaza Strip itu ada yang namanya Hamas. Nah Hamas ini adalah gerakan perlawanan yang muncul dari 1987 dan mereka mendiami wilayah Gaza. Dan wilayah Gaza ini diblokade dan nggak bisa orang-orang masuk karena dibikinin tembok semuanya. Jadi orang bilang Gaza itu adalah the world largest prison karena itu sekitar setengah Jakarta ya. Nah, prisonnya seperti apa? Ini adalah beberapa pintu-pintunya. Yang warna-warna kuning itu adalah pintunya dan kita bisa lihat dan kita bisa tahu di sini bahwa kalau kita bicara tentang Gaza, seluruh wilayahnya itu tertutup. Wilayah sebelah barat itu tertutup oleh Laut Mediterania. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana tuh. Dan kalau mereka lewat Laut Mediterania itu sudah pasti ditembak sama Israel.
Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah-wilayah selain daripada laut, yang sebelah darat, wilayah sebelah timur itu berbatasan semua dengan temboknya dengan Israel. Itu yang kemarin diserang Hamas itu. Itu dari lautan. Nah, sedangkan wilayah sebelah selatan itu satu-satunya yang berbatasan dengan negara lain selain Israel namanya Mesir. Rafah itu. Pintunya namanya Rafah. Itulah Rafah crossing point. Nah, kalau misalnya kita ngirim donasi-donasi ke sana, itu semuanya nongkrongnya di Rafah. Oh, yang kalau nggak salah kemarin ada 100 berapa ribu truk gitu ya? Betul. Masih ada di desert katanya. Betul. Dan itu semua nongkrong di sana. Dan coba bayangin Mas, kemarin kita dapat info dari Ustadz Hussein Gaza itu, dia mengatakan bahwa menurut Palang Merah Internasional itu sehari perlu 1.500 truk untuk masuk ke sana. Tapi untuk kepentingan ya cuma make up aja, Israel buka pintu Rafah itu cuma 30 truk kalau nggak salah. Sehari boleh masuk selama ceasefire itu. Makanya kemudian orang-orang tuh benar-benar nggak dapat apa-apa sebenarnya ketika ceasefire itu. Dibagi 2 juta orang ya? 1.500 yang datang cuma 30. Berarti berapa persen tuh? Nggak sampai makanin buat 2 juta orang. Betul. Itu makanya ngeri. Nah, Rafah ini ngeri nih. Menurut beberapa perjanjian, Rafah ini harus dibuka. Tapi baik pemerintahan Mesir maupun pemerintahan Israel itu nutup pintu Rafah ini, nggak bisa dibuka, nggak bisa masuk bantuan-bantuan. Inilah makanya aku bilang tuh ini ketidakadilan yang dipertontonkan, yang akhirnya menjadi sebuah pertunjukan yang menyadarkan banyak orang. Ini Rafah crossing point. Nah, kalau gitu kita sudah tahu tentang masalah Palestina. Sekarang kita bahas kenapa terjadi gejolak di Palestina atau Baitul Maqdis. Saya sering mengulang-ulang Baitul Maqdis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan ini dengan Baitul Maqdis. Seluruhnya wilayahnya. Nah, jadi Baitul Maqdis itu ada 3 arti. Karena ini bisa diulang-ulang, saya cepetin aja. Pertama, arti dalam arti kompleks Masjidil Aqsa, itu Baitul Maqdis. Yang kedua, kota Yerusalem, itu juga kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wilayah Syam, itu juga atau wilayah Ardul Mubarakah, ini juga termasuk Baitul Maqdis. Termasuk Jordan segala masuk. Nah, termasuk Yordan, terus kemudian bagian daripada Sinai, kemudian sedikit wilayah Turki dan segala macam, itu termasuk Baitul Maqdis. Nah, kalau gitu kita bahas kenapa terjadi gejolak di Baitul Maqdis. Ya wajar, karena ini adalah sebuah kota suci bagi 3 agama. Orang-orang orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Muslim, gitu kan? Yang menurut kemudahan penyebutan Yahudi, Kristen, dan Islam. Contoh misalnya, kalau orang-orang Kristen tuh mereka meyakini Mas bahwasanya Yesus disalib di situ. Di bagian dari Baitul Maqdis itu? Di kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Namanya Bukit Golgota. Oh. Nah, di situ kemudian dibangun satu gereja, namanya Gereja Makam Kudus. Nah, ini gerejanya, ini Gereja Makam Kudus dibangun di sana. Di situ ada salib yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus. Salib yang sama. Salib yang sama, mereka yakini. Ya, kalau kita nggak berhak untuk mencampuri ya. Dan di situ juga mereka yakini ada tempat perjamuan terakhir. Jadi sebelum Last Supper, betul. Ini juga sama bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini sebagai tanah terjanji bagi mereka. Ada banyak versi. Ada versi yang paling luas mengatakan bahwasanya yang namanya Israel itu, negara Israel adalah di antara dua sungai. Sungai Eufrat dan Sungai Nil. Itu berarti tahu nggak antum dari mana, Mas? Itu dari atas Turki itu jalan ke bawah sampai ke Sungai Nil, sampai ke Mesir. Itu gede banget. Jauh banget dong. Bukan jauh lagi, Mas. Itu gede banget. Makanya orang-orang Libanon tuh deg-degan juga. Karena mereka ketika di awal, nanti kita akan belajar, ketika mereka awal mendirikan negara, mereka sudah jelaskan referensi mereka adalah kitab suci. Maka wilayah kami nanti, mereka katakan, itu sebagian Libanon, Sinai yang punya Mesir, Suriah, dan juga nggak menutup wilayah-wilayah lain. Jadi ibaratnya kalau ini Gaza takluk, habis. Proyeksi berikutnya ke mereka tuh. Makanya mereka bilang gini, kalau Gaza berhenti untuk menyerang, maka semuanya mati. Kalau Israel berhenti menyerang, terjadi kedamaian. Jadi beda. Kalau Gaza mempertahankan serangan itu untuk membuat dia hidup, sedangkan Israel itu melakukan serangan untuk membuat orang mati. Jadi kalau Gaza serang orang untuk hidup, ini untuk buat orang mati. Jadi they bomb to take lives gitu. Ya, betul. Kalau si Palestina, preserve life. Preserve life. Jadi kira-kira, nah jadi ini adalah tanah terjanji bagi mereka menurut beberapa kitab-kitab mereka. Nah inilah jadi kepentingan 3 agama sudah jelas banget lah. Nah ini adalah sedikit tentang namanya kompleks Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu seluruh wilayah ini? Seluruh wilayah ini. Makanya aku tunjukin ini gambar yang salah. Oh, ini salah? Salah. Lihat tuh, ada Al-Aqsa Mosque. Coba lihat tuh. Ada yang warna kuning, itu adalah Dome of Rock. Ada yang warna abu-abu, itu adalah Al-Aqsa Mosque.
Tapi banyak yang punya perasaan begitu bahwa sama aku juga. Abu-abu itu baru Al-Aqsa tuh. Iya, dulu aku lihat kan, oh namanya Al-Aqsa itu yang warna emas. Oh salah, bukan itu. Tapi yang warna abu-abu. Ternyata setelah kita cari tahu, yang sebenarnya namanya Masjid Al-Aqsa adalah satu kompleks. Kayak Masjidil Haram semuanya satu itu. Satu kompleks. Bapakku langsung protes dong. Lik, katanya dulu Nabi Muhammad itu pergi Isra dan Mi'raj, Lik. Iya benar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar, Pi. Lah, tapi kan dulu Masjidil Aqsa belum ada masjidnya. Nah, aku bilang, ya wajar sih, karena orang-orang muslim juga sering salah paham. Seolah-olah masjid itu harus ada kubahnya, harus ada gedungnya. Padahal masjid itu yang dimaksud adalah tempat sujud. Tempat sujud itu cuma dua, masjid itu cuma dua syarat. Satu punya kiblat, punya mihrab, satu lagi punya batas. Nah, itu adalah syarat jadi masjid. Nah, maka sudah ada batasnya, sudah ada kiblatnya, sudah jadi. Ini mungkin bangunan ini sejak Utsmaniyah sebelumnya, Ustaz? Ini bangunan ini sudah sejak lama sekali. Menurut sejarah yang kita, bukan sejarah, menurut hadis yang kita tahu, Rasul pernah ditanya, bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Berarti yang kita pertanyakan adalah siapa yang bangun? Adamkah atau malaikat? Ini ada dua pendapat. Tapi saya lebih condong kepada malaikat yang bangun. Jadi malaikat membangun kemudian Masjidil Haram, lalu kemudian Adam bisa kemudian sujud ke sana, lalu kemudian membangun lagi Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ini jaraknya 40 tahun. Jadi ini udah lama. Walaupun bentuk kayak gini, seperti yang kita lihat, itu di zaman Utsmani disempurnakan. Jadi sebenarnya mungkin kita pakai logika pemahaman manusia, Ustaz, ya? Bahwa masjid itu ya bangunan. Bangunan dengan kubah. Betul. Ya, kubah masjid gitu. Itu manusia kan? Itu padahal manusia. Sebenarnya adalah batas dan kiblat. Jadi kayak di kebun juga nih. Benar. Di lapangan udah ada kita kasih batas, kita kasih mihrab, kiblat. Itu jadi masjid. Itu Masjidil Aqsa. Ini sama seperti pemahaman. Nah, Islam baru ada sejak Nabi Muhammad. Ya. Dan kita sendiri memahami sejak Nabi Adam juga udah. Nah, kalau itu nanti ada pembahasan tiga pembahasan. Ada pembahasan Islam secara lugoh, Islam secara kata-kata, yaitu ada selamat. Ada pembahasan Islam secara agama para nabi, yaitu adalah Islam dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ada Islam dalam bahasan agama khusus yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, karena ini kita harus pakai term yang apa ya, detail, karena nanti kalau kita bilang Nabi Adam itu adalah Islam juga yang sekarang, berarti Nabi Adam diwajibkan seperti sholat kita, enggak juga. Tapi agamanya para nabi adalah agama Islam. Nah, jadi harus ada 3 term. Nah, itu juga sama tuh. Nah, kalau kita belum bikin sesi lagi nih. Nah, ini namanya tembok ratapan. Tembok ratapan ini adalah tembok yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai peninggalan terakhir daripada Haikal Sulaiman. Kenapa akhirnya di ratapan nih? Jadi beratap situ. Kalau mereka semacam kayak nostalgia. Jadi kayak kita pergi ke sekolah lama gitu, Mas. Oh, dulu aku pernah di sini tuh, nembak pacarku di sini ya, kira. Walaupun ini nggak bicara halal dan haram ya. Aku dulu pernah di sini minum es. Jadi kayak nostalgia. Nah, sehingga mereka meratapi bahwasanya terjadi kehancuran pada orang-orang mereka. Kemudian mereka melihat ini adalah semacam kayak ya nostalgia. Memorabilia aja. Iya, semacam kayak kenangan ya. Sehingga mereka meratapi nasib-nasib mereka dan mereka anggap sebagai bagian daripada ibadah. Nah, dan ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi nih yang kesini nih, tapi yang merasa Yahudi juga kesini juga. Banyak tuh. Kalau Nasrani nggak bagian kan sebenarnya ini? Nah, ternyata juga mereka sekarang juga begitu. Jangankan Nasrani, Mas, orang-orang Muslim aja yang sok-sokan kayak Yahudi gitu ya kesana juga. Nah, jadi ini Masjid Al-Qibli itu adalah salah satu bangunan, dan juga di situ ada kubah batu atau Masjid Sakhroh. Kubatus Sakhroh. Nah, kalau kita lihat gambar yang lebih live, ini gambar yang lebih live. Keren banget ya. Juga ya. Ya, ini Mas, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu kembar identik. Bentuknya sama persis. Nah, dicoba saat di mana? Jadi bentuknya begini juga. Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya dilihat ya, nanti coba lihat peta Masjidil Haram, bentuknya sama yang dibangun oleh Rasulullah. Lalu kemudian yang terjadi di sini juga sama bentuknya, dan sama-sama punya mata air. Kalau di Masjidil Haram ada Zam-Zam, kalau di sini ada namanya Telaga Saria. Jadi ketika kita baca dalam surat Maryam, Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan ketika Maryam melahirkan, ada di bawahnya Tahtaki Saria, di bawahnya ada Telaga Saria. Di sebelah mana ya? Nah, bukan di sini. Tapi nanti di tempat lahirnya, di daerah Bethlehem namanya. Itu yang diyakini oleh para mufasir juga. Jadi luar biasa ya. Jadi aku juga setiap kali ini aku merinding. Kenapa aku merinding? Karena aku mencoba mengkonekkan seperti apa Rasulullah memandang ini, dan kemudian kita mencoba untuk relate dengan Rasulullah. Coba bayangin, Mas, kalau kita dulu bukan kita dulu. Semua umat muslim itu pasti pengen ke Masjidil Haram.
Minimal ketika ngelihat videonya tuh kita kadang-kadang suka sedih. Kenapa? Kapan lagi kita dipanggil ke sana? Tempat Nabi pernah kemudian di sana, tempat Nabi lahir dan seterusnya. Nah, tapi kita perlu tahu ketika Nabi hidup 13 tahun sebelum pindah kiblat, itu beliau itu sholat ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Jadi relate-nya kita kepada Masjidil Haram itu seperti relate-nya Rasulullah kepada Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi artinya ya seperti itu juga harusnya dibangun pada kita sebenarnya. Nabi pernah berkiblat di sana. Dan Nabi punya banyak memori-memori yang spesial di Masjidil Aqsa. Nanti kita perlu memperhatikan dan kita perlu tahu banget ini apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Karena Rasul senantiasa mau tahu. Dan Rasul punya banyak sekali memori-memori. Misalnya, Rasul di kompleks masjid ini pernah mengimami 124.000 Nabi dan Rasul. Jadi berarti sebenarnya ini jauh lebih luas dari ini. Kok 124.000 kan nggak nampung sebenarnya. Aslinya. Benar. Artinya ketika nanti Bismillah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa sholat futuh di sana. Setiap tempat di Masjidil Aqsa, di kompleks Masjidil Aqsa ini ada jejak kaki para nabi. Tinggal kita nggak tahu aja kita nijak di mana gitu maksudnya. Nabi yang mana ya? Nabi yang mana yang kita injek tempatnya. Makanya tempat ini sangat berarti sampai para sahabat terinspirasi sekali setelah wafatnya Rasul. Para sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu sebagian pergi ke Syam, pergi ke Baitul Maqdis. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal di situ. Nah, jadi ini tempat spesial. Nabi pernah punya nostalgia di situ. Nabi ketika paling sedih dalam hidupnya dia diperjalankan ke situ. Dari situ dia kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha dan segala macam. Nah, ini adalah tempat yang sangat memorable bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini adalah kalau kita lihat lagi tembok ratapan kayak gitu. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran mudah. Sekarang kita masuk dalam pelajaran yang sulit. Nah, wih, ini dia. Ini aja belum sampai 124.000 nabi ini ya, belum sampai 25 doang. Jadi hampir semua nabi itu ada nasabnya. Ada nasabnya. Semua nabi ada nasabnya. Ada nasabnya. Ini yang dari lihat ini, kemudian saya habis baca nih ya. Ternyata Fir'aun itu ada nasab dengan Namrud. Ya, betul. Dan ternyata Rothschild itu ada nasab juga ke sana. Jadi ibaratnya memang sudah ada dua nasab kebaikan dan keburukan dari ujung ya. Iya benar, betul itu. Jadi keturunan dari Namrud berhadapan dengan umat Rasulullah SAW. Ini ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan segala macam ya. Nah, kita bisa lihat dalam silsilah ini yang paling penting tuh di Ibrahim itu, Mas. Ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang Bani Israel, kita nggak bisa lepas daripada Ibrahim. Ibrahim nanti punya dua anak. Nama yang pertama adalah Ismail dari istri yang lebih muda. Yang kedua adalah Ishak dari istri yang lebih tua. Ishak ibunya adalah Sarah, sedangkan Ismail ibunya adalah Hajar. Iya, maka dari Ismail nanti akan turun dengan bangsa-bangsa Arab yang nanti akan jadi Nabi Muhammad. Tapi kita coba kesampingkan dulu karena kita sekarang bahas keturunan daripada Ishak. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel, seperti yang sudah sering kita tahu lah. Israel artinya adalah kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Nah, Abdullah. Israel, Abdullah agak beda. Beda ya. Yang mungkin dekat Khalilullah. Khalilullah. Nah, bapaknya kan Khalilullah, Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Sedangkan anaknya namanya Yakub. Anaknya namanya Ishak. Berarti kakeknya ya. Anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Israel gelarnya. Artinya adalah dia yang dekat dengan Allah. Kekasih Allah juga artinya. Artinya kekasih Allah, orang yang disayang sama Allah lah. Nah, Israel ini punya 12 anak. Maka kita ganti dari sini, nanti kita ganti ke sini. Nah, ini adalah anak-anaknya Israel. Nah, nanti Ibrahim ini punya anak namanya tadi Ishak. Ishak nanti akan menikah. Setelah menikah dia punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti punya 4 istri, Mas. Nah, istrinya itu ada namanya Leah dan Rohil. Bahasa kerennya Rachel, Mas. Rahel ya? Ya, Rohil. Rahel atau Rohil. Nah, Leah ini sama Rohil ini satu saudaraan. Kakak adik. Nah, menikah, setelah menikah ya waktu itu belum ada syariat kayak sekarang ya. Nah, menikah, sedangkan Zilfa atau Zulfa dan Bilha ini adalah asisten. Asistennya dua ini dinikahi juga. Ini nanti Zilfa punya 2 anak. Nah, kemudian Leah punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Lalu Bilha punya 2 dan kemudian Bilha punya 2 dan Rohel juga punya 2. Nah, yang 2 dari Rohel ini namanya Yusuf dan Bunyamin yang sudah kita tahu, 2 saudaraan lah. Karena memang Yusuf ini kenapa terkenal sangat ganteng, Mas? Karena ibunya itu adalah yang paling cakep. Jadi Rohel ini paling cakep, punya anak ya cakep juga. Nah, Yusuf dan Bunyamin ini punya dia saudaraan berdua dan ini mengambil banyak sekali keirian daripada saudara-saudara yang lain. Kita udah tahu lah ya.
Benyamin termasuk yang iri nggak kan? Enggak. Nah. Dia ada 10 lain yang iri. Ya. Yusuf dan Benyamin CS. Ha. Nah, dan kemudian ketika iri itu kan dia sudah bilang, "Bapak, saya bermimpi," gitu kan ya. Ada 11 ada matahari, ada kemudian bulan dan ada 11 bintang-bintang yang kemudian bahasanya adalah hum sajidin. Manusia-manusia itu bersujud padaku. Jadi sebenarnya Yusuf itu udah tahu. Ini adalah saudara-saudara dia yang sujud pada dia. Oh, 11 bintang itu yang dimaksud adalah 11 saudaranya dia. Iya, dia udah tahu dari awal. Awalnya kan dia bilang ada bintang, benda-benda kan ya. Terus tiba-tiba di ujung dia pakai kata ganti jadi kata ganti manusia, bukan kata ganti benda. Jadi artinya dia udah tahu dan bapaknya juga sudah tahu. Jadi ini dari obrolan tingkat tinggi. iya, dan bapaknya juga sudah tahu, anaknya sudah bisa nafsirin mimpi. Maka nanti akan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika di pengasingan. Gitu kan. Ketika hidupnya lagi apes-apesnya itu, ketika dibuang dan segala macam. Nah, maka ketika itu dia udah tahu, bapaknya bilang jangan kasih tahu orang. Apalagi kasih tahu saudara-saudaramu itu. Tapi walaupun nggak dikasih tahu ya sudahlah, namanya Allah sudah menakdirkan dan memang kisahnya sudah begitu. Saudara-saudara iri sama dia kemudian diajak main. Bapaknya sudah tahu juga itu diajak main untuk dibunuh sebenarnya. Tahu bapaknya? Tahu bapaknya. Maka bapaknya bilang gak usah. Tapi kan kalau dia ngelarang pada saat itu, Mas, berarti kan anak-anaknya yang bilang, wah bapak kita benar berarti. Benar dia dia pilih kasih sama kita nih. Malah anak-anak jadi nggak punya kesempatan bertaubat kan. Maka dia udah ya udah. Maka ketika sudah Yusuf kemudian hilang, dia udah nangis dari kapan? Karena dia udah tahu ini anak nggak balik lagi. Oh, qadarullah ya. Iya betul. Nah jadi dia biarkan karena dia sudah tahu sebagai bagian daripada rencananya Allah. Nah setelah kemudian dia dimasukin ke sumur, lalu kemudian diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir, maka pindahlah Yusuf dari Palestina, dari tanah Syam pergi ke Mesir. Karena Yakub ini tinggalnya di tanah Syam. Di Palestina. Di Palestina beliau. Di Palestina. Karena dulunya Ibrahim ini orang Mesopotamia, orang Irak, pindah dia ke Palestina. Maka beranak pinak di sana, termasuk ada Yakub di situ. Maka Yakub nanti punya anak Yusuf. Yusuf pindah ke Mesir karena pengasingan tadi, karena dijual. Sampai di Mesir dia dapat kemudian fitnah. Ya kita udah tahu lah ya, disukai sama cewek, namanya orang ganteng. Gitu kan? Betul ya. Tapi disukai cewek terus dipaksa kan? Dipaksa untuk berzina. Di dalam Al-Quran dikatakan perempuan itu nafsu kepada dia dan Yusuf juga nafsu pada perempuan ini. Jadi dia tetap masih manusia. Setelah kemudian dia berada dalam posisi itu, dia kemudian sadar. Nah, apa yang kemudian Allah sampaikan? Allah memberikan Yusuf itu sebuah kesadaran, sebuah pengingat. Apa pengingat menurut para ulama? Gambaran ayahnya. Ini penting banget nih pada beberapa orang-orang yang merasa bahwa anak itu harus selalu dekat kita. Enggak juga sebenarnya. Atau misalnya ada orang tua yang harus bekerja ataupun harus kemudian pisah daripada anaknya, apakah kemudian dia merasa bahwa aku nggak ada quality time dan segala macam? Yusuf tuh nggak ada cerita quality time, Mas. Mirip dengan Musa juga nggak ada quality time loh. Loh itu Ismail dengan Ibrahim itu juga nggak ada quality time. Nggak ada banget malah. Bapak terbaik itu bukan bapak yang selalu harus menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, tapi bapak yang bisa mentransfer visi dan misi diri dia kepada anak-anaknya. Berat juga sih memang. Berat memang, itu berat sekali. Karena berapa banyak bapak-bapak yang quality time, tapi ternyata nggak bisa mentransfer visi misi, karena dia juga nggak ada visi misi. Dia juga nggak beriman pada Allah. Gimana dia bisa transfer visi misi itu? Nah, tapi ternyata pertemuan bapak dengan Yusuf ini bentar aja, Mas. Mungkin kita 8-10 tahun, tapi ternyata gambaran bapaknya tiba-tiba nafsunya bisa serentak dari 100 jadi 0 gara-gara bayangin wajah bapaknya. Dan dia bilang, aku nggak mau ngecewain bapakku. Sudah, kita nggak jadi. Keren Pendidikan kayak apa nih? Dan kalau kita lihat di Gaza, bentuknya orang-orang tuh kayak gitu. Itu luar biasa. Tarbiyah apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya pada anak-anak ini? Itu amaze, luar biasa. Nah, tapi ya udahlah, kita tahu dia masuk penjara, daripada berzina lebih baik aku masuk penjara. Di penjara dia ketemu dengan 2 orang gitu kan ya. Dia coba untuk menafsirkan mimpinya, ternyata berhasil. Orang yang keluar kemudian lapor pada Firaun, Raja Mesir pada saat itu belum zamannya Firaun. Dan Raja Mesir punya satu mimpi tentang sapi besar dan kemudian gandum gitu kan ya, dan seterusnya. Setelah itu kemudian dia menafsirkan mimpi itu, kemudian dia jadi bendaharawan karena dia bilang cuma saya yang bisa tahu cara untuk manage. Jadi saya nggak hanya tahu kejadian ke depan, tapi saya tahu cara manage. Itu membuktikan kenapa orang muslim harus profesional. Jadi nggak cuma bilang ini harusnya begini, manage-nya gimana? Mas bisa bayangin, Bulog kalah, Mas. 7 tahun 4 paceklik ke depan harus ditangani dengan 7 tahun yang panen raya. 7 tahun panen raya, 7 tahun paceklik. Bayangin, Mas, metode penyimpanan apa, Mas? 7 tahun loh, Mas. 7 tahun ya. Harus tersedia untuk kemudian bisa dimakan orang 7 tahun. Lah, zaman sekarang aja kita sudah punya cold storage.
Kita sudah punya apa metode apa tuh yang zero apa gitu misalnya yang dibekukan sampai titik berapa gitu untuk dibuat lagi. Ini 7 tahun loh Mas. Teknologi di zaman itu apa yang dia sediain? Apa kemudian makanan yang mereka simpan sama 7 tahun? Lah kita baru simpan berapa bulan aja busuk. Iya. Tapi itu kemudian nggak dibukukan ya teorinya seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa. Kan lumayan juga ini kan bagian dari bahwa itu pernah apa namanya doable gitu. Maksudnya impossible 7 tahun bisa hidup, tapi doable karena pernah dilakuin kan. Itulah hebatnya Al-Quran Mas. Karena Al-Quran tahu bahwasanya bisa jadi di tahun itu berlaku, di tahun depan mungkin nggak berlaku. Kalian udah urusan kalian sendiri. Ya kalau kita lihat zaman dulu metode pengawetan ya ada sih. Cuman kalau 7 tahun ya hard to imagine juga sih. Pertama adalah bagaimana mengawetkan, yang kedua bagaimana manage dan storage. Mungkin juga bibitnya itu dari hal yang nggak pernah tercampur sama kimia juga kan. Kita semuanya nggak ada yang nggak kimia kan. Betul, itu kimia, pelajaran saya di IPB. Jadi sekarang tuh salah satu permasalahan, nanti ini bahasan lain lagi. Salah satu permasalahan di pertanian itu adalah karena bibit itu tidak seperti bibit seperti awal. Nah, itu jadi dia. cuma bisa dipakai sekali, 2 kali terus selesai. Nggak bisa lagi dipakai lagi. Jagung cuma sekali tanam selesai. Supaya kita tergantung pada yang produsen. Nah, ini pembahasan yang beda lagi. Ini menarik juga nih. Iya. Jadi ini tadi udah ada sedikit kisi-kisi. Kalau jadi orang Muslim harus jadi yang paling ngerti keren. Detail. Nah, sampai kemudian dia sudah bisa ngatur itu, bener. Datang masa paceklik kedua 7 tahun tuh, itu kan ya. Sorry, masa paceklik 2. Masa kedua yaitu paceklik 7 tahun. Semua orang nggak ada makanan, termasuk orang yang ada di Syam. Bisa kita bayangin Mas, di Syam nggak ada makanan, dia pergi cari ke Mesir. Karena Mesir pada saat itu terkenal tempat satu-satu yang ada makanan. Bayangin Mas, itu 7 tahun panen raya, itu untuk covernya sampai seluruh dunia Mas. Lah iya, bukan untuk Mesir doang Mas, bukan untuk satu negara loh Mas, ini transnasional Mas. Dulu Mesir itu ruang lingkupnya semana aja dulu Bang? Mesir itu dulu cuma kalau kita lihat tadi peta, Mesir itu cuma ya Mesir sekarang Mas sampai Sinai. Sedangkan yang sana kan sudah Syam, sudah Suriah. Itu bagian dari yang tercover ini? Tercover. Lah buktinya 11 saudaranya datang ke Mesir minta makan. Kami nggak ada makanan, tolong kami dibagi makanannya. Nah, di situ Yusuf ketemu lagi saudara-saudara yang 11 itu. Oh, oke, kalau gitu gua mau bikin sesuatu juga nih bagi kalian. Supaya kalian kapok kan gitu kan ya. Nah, setelah dibikin bla 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 bla, akhirnya diakui Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, saudara-saudara juga bertobat, maka seluruh keluarga diboyong ke Mesir. Nah, jadi timeline-nya kita harus tahu dulu nih. Jadi semualah anak-anak dari Israel ini semua ke Mesir. Jadi Bani Israel. Jadi Bani Israel di Mesir. Awalnya di Mesopotamia Ibrahim, lalu kemudian pergi ke Palestina. Yakub juga di situ, lahir 12 anak Bani Israel. Kemudian karena Yusuf dibuang ke Mesir, saudara-saudara semua ikut di sana. Lalu kemudian jadilah mereka orang Mesir. Ya, ini ahsanul qasas. Iya, ini luar biasa. Terbaik, ya. Di Mesir inilah terjadi kisah orang-orang Bani Israel di Mesir. Ini kira-kira menurut sejarawan nih bisa variable ya, 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Ini masa-masa Bani Israel di Mesir. Nah, di Mesir ini apa yang terjadi? Pertama, mereka terpapar dengan apa yang terjadi di Mesir. Dan kita tahu Mesir itu ada sejarawan yang mengatakan bahwasanya Mesir itu dibagi 2, ada masa raja-raja, ada masa Firaun. Jadi Firaun ini adalah raja tapi sudah namanya Firaun. Karena etnisnya sudah berbeda. Nah, sedangkan Raja Mesir ini tempatnya Yusuf nih, Nabi Yusuf. Nah, sedangkan ketika masuk ke zaman Firaun, Firaun dikasih sebuah saran sama dukun. Dukun bilang, nanti kamu akan digantikan sama orang anak Bani Israel. Dan kebetulan ketika dia percaya Firaun ini, langsung dia buat perfir namanya, peraturan Firaun. Kalau kita perpres, dia peraturan Firaun. Apa peraturannya? Mulai dari sekarang bunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Berarti ngebunuhin anak-anak supaya masa depannya nggak ada yang kemudian jadi suksesor ini. Betul. Itu yang udah pertama. Terjadi dari zaman Firaun. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Numan ngasih satu insight yang sangat luar biasa. Dia bilang, kenapa Firaun cuma mengatakan bunuh anak laki-lakinya, biarkan hidup yang perempuan. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka kemudian yang dibunuh adalah laki-lakinya, yang dibiarkan hidup adalah perempuan-perempuannya. Itu sebagai sebuah training mental. Ini lagi blocking mind blocking. Jadi penjara pemikiran supaya orang tahu bagaimana rasanya kamu kalau laki-laki nggak ada, tapi perempuan akan terus hamil lagi, lalu beranak lagi, dibunuh lagi, beranak lagi, laki-laki dibunuh lagi, terus-menerus seperti itu, sehingga mereka tuh pikirannya sudah merasa kita ini memang sudah kaum kayak gini. Jadi pemikiran mereka terjajah, mereka merasa kezoliman tuh wajar, dan mereka sudah nggak lagi puritan seperti awal. Hasilnya adalah apa? Lihat di dalam Al-Quran. Mereka ngelihat Korun,
lagi kemudian parade, bawa kemudian ini harta kekayaan, brankas. Itu yang bawa kuncinya aja Mas. Itu orang-orang bodybuilding Mas. Bodybuilder bawa kunci. Oh itu beneran itu ya? Suka digambar pakai orang-orang pakar bawa ini. Itu benar. Itu kuncinya doang yang dibahas Mas. Lah bayangkan berangkasnya kayak apa? Di Indonesia, bukan Indonesia, di cerita Paman Gober lah kira-kira gitu. Nah, dan orang-orang Bani Israel ketika melihat itu, dia bilang apa? Wah, enak ya jadi korun ya, punya banyak duit. Padahal mereka lagi dibunuhin anak-anaknya. Dan mereka merasa itu wajar dan mereka merasa bahwa yang harus mereka kuasai justru dunia. Bayangin, dari zamannya Yusuf, dari zamannya Yakub sampai posisi itu udah banyak sekali pergeseran tuh Bani Israel. Mulai bandel. Udah perang mindset itu ya? Betul, perang mindset. Ini problematika banget. Dan ini namanya kalau di dalam sekarang adalah desakralisasi agama. Itu yang selalu saya perangi terus. Desakralisasi agama seolah-olah agama ini nggak penting dalam kehidupan kamu. Kamu harus pakai yang lain. Betul, dikasih dunia terus dunia tuh. Nah, enak kan punya mobil, enak kan punya rumah, enak kan bisa pergi ke luar negeri dan segala macam. Nah, ini desakralisasi agama. Udah nggak usah pakai agama, jangan pakai Al-Quran dan seterusnya. Nggak asik gitu. Nggak asik. Nah, itu zaman dulu terjadi di zamannya Firaun. Nah, ketika kemudian terjadi peraturan Firaun ini, orang-orang pengusaha Mesir protes. Pak, mohon maaf Pak, kita nih bunuhin orang-orang Bani Israel nih. Padahal Bani Israel itu adalah salah satu budak yang paling bagus. Kerjanya bagus, laki-lakinya kuat. Maka kami perlu laki-laki tambahan nih stoknya. Kamu bunuhin terus laki-lakinya. Firaun bilang, oke kalau gitu saya adakan sebuah libur program. Jadi boleh untuk mempunyai anak laki-laki. Di situ lahir namanya Harun. Kakaknya Musa. Kemudian setelah itu diberlakukan lagi programnya. Disitulah lahir namanya Musa. Maka Musa langsung dihanyutkan di sungai. Nah, dihanyutkan kemudian Musa, ternyata sampai di situ yang nerima justru adalah istrinya Firaun. Menarik, istri Firaun ngeliat, wah, Bani Israel nih. Ah, gua pelihara, kenapa? Wajahnya ganteng. Gitu ya, wajahnya cakep. Wah, ini kayaknya menarik. Kurota ayu nih. Nah, ini adalah sangat-sangat membuat mata saya sangat terhibur gitu. Maksudnya hati saya senang ketika ngeliat anak ini. Oh, ada something magic. Dia bilang sama suaminya, "Abang, kita pelihara ya, Bang." Loh, ini kan Bani Israel, kata Firaun. Bunuh dia. Jangan Bang, kita pelihara aja Bang. Siapa tahu nanti dia berguna bagi kita di depan. Masa lu bunuh semua orang banyak? Ini yang jadi Bang. Nggak mungkin lah Bang. Harus segitu banyak masa nggak? Iya, udahlah Bang, kita pelihara aja. Dan Firaun mau Mas. Setelah gede, ternyata Musa ini tahu apa yang terjadi. Maka setelah beberapa konflik dan seterusnya, ketika dia tahu bahwa dia adalah Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel. Lawan kemudian Firaun, katakan yang benar bagi dia. Tapi aku perlu teman. Ya udah, Harun, saudaramu jadi temanmu. Datanglah Musa sama Harun kepada Firaun. Ini saya mau ngambil Bani Israel. Tentu saja menolak dong Firaun. Singkat cerita, mereka kemudian tetap pergi. Lalu Firaun ngejar. Setelah Firaun ngejar sampai ke Laut Merah. Nah, oke, balik lagi nih. Ya. Tadi kan di Mesir, dari Palestina ke Mesir, mau balik lagi nih ke Palestina, itu kan ya. Nah, jadi lewatlah Laut Merah. Laut Merah, Bani Israel itu ya, karena sudah terpengaruh, sempat-sempatnya ngece. Alah Musa, kemarin kita tuh walaupun anak kita mati ya yang laki-laki, tapi kita tetap punya makan, kita tetap punya rumah, kita tuh dimuliakan. Masih mending gitu ya? Masih mending sama lu, udah nggak punya rumah, nggak punya makan, mau mati nih kita nih. Nah. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan. Lalu Musa berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Enggak, Tuhanku bersama aku. Bersama aku, Mas. Dia bilang, "Inna ma'iya rabbi." Tuhanku bersama aku, sayahdin. Tuhanku akan menunjukkan kepada aku. Dia nggak bilang Tuhan bersama kita, nggak. Kenapa? Karena lu nyebelin. Itu memang udah nyebelin dari zamannya Musa. Kalau bukan disuruh Tuhan juga nggak bakal gua ajak lo gitu. Bener. Karena kenapa? Karena nyebelin. Dan beberapa cerita berikutnya itu sangat nyata sekali. Musa sebel banget sama Bani Israel. Makanya Rasulullah, ini saya cuma sekadar informasi aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu kemudian beliau mendapatkan satu peristiwa di mana beliau diragukan keadilan beliau ketika membagi ghanimah. Maka apa kata Rasulullah? Semoga Allah merahmati Musa. Karena dia lebih disakiti daripada aku oleh kaumnya dan dia sabar. Oh, Masya Allah. Jadi Rasulullah relate-nya ke Musa. Ya udahlah, aku belum apa-apa nih. Ini gue nyebelin, tapi lebih nyebelin Musa dulu. Benar, karena nyebelin banget nih kaumnya Nabi Musa nih, luar biasa. Nah, setelah kemudian Musa ngomong seperti itu, diketukkanlah kemudian tongkat, terbelah Laut Merah, seperti gunung-gunung, ada yang mengatakan terbelahnya 12, Mas. Karena masing-masing bani itu ada tempatnya masing-masing, jalan, dan sebelah kiri dan kanan tuh kayak ada ini, Mas, kayak air turun ke bawah, Mas. Jadi kita bisa ngeliat, "Hai bro." Tapi ada transparan gitu. Transparan. Jadi masing-masing bani itu ngelihat itu masing-masing. Oke, kaum Lewi sini. Oke, kaum Gad sini. Naftali sini. Dan segala jalan masing-masing. 12 itu punya jalan masing-masing dan mereka ngelihat satu sama lain dan Allah keringin tanahnya.
tanah laut loh mas. Kalau tanah rawa aja kita injak kaki kita masuk ke dalam. Tanah laut dikeringin sama Allah, belah kiri dan kanan ada pemandangan, mereka lewat dengan selamat, Firaun lewat, tutup. Setelah tutup, mereka menyaksikan semua itu mas. Firaun habis di depan mata mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi seterusnya adalah ketika mereka berjalan di padang itu, mereka banyak komplain. Ah panas, lapar Musa. Ini kayak kaum-kaum yang manja ya. Betul, dan banyak komplain. Dan itu kejadian sampai sekarang. Lihat aja tuh IDF kayak apa. Iya. Akun IDF udah kayak akun lambe turah. Gila validasi, klarifikasi mulu. Gitu kan ya. Kita nggak begini, kita nggak itu. Ya kita kan makin seneng tuh untuk ngemain kan itu kan ya. Hasilnya akun hilang itu kan. Tapi teman-teman, jadi Juli Fisabilillah itu ternyata efek ya, impact ya. Impact. Nah, setelah kemudian hapus semuanya itu, akhirnya Musa bilang, ya udah, kalau gitu aku mau ketemu sama Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan 40. Harun tolong jagain ya. Nah setelah ternyata Musa kemudian bercakap-cakap dengan Allah, pulang lagi kemudian ke Bani Israil, malah buat sapi, patung sapi emas yang bisa ngomong. Dan ini kalau nggak salah apa namanya Hathor kalau nggak salah. Coba nanti cek, ada dewa sapi di orang-orang Mesir. Nah mereka buat itu bisa ngomong. Musa itu saking stresnya mas, di dalam Al-Quran itu narik kepalanya Harun dari kemudian kepalanya sampai jenggotnya ditarik. Oh, yang kejadian jenggot Nabi Hari itu gara-gara kepalanya sama jenggotnya. Kenapa begini? Aku baru ninggalin sebentar ya. Kenapa begini? Terus Harun bilang, kamu nggak tahu tuh kamu kayak apa. Ketika kita melihat bahwa ini ternyata Harun berkata ini orang-orang memang resek luar biasa. Akhirnya Musa menyelesaikan mereka, dihukum semua, dan kemudian disuruh bunuh diri. Tapi udah lewat lah ya, udah lewat. Akhirnya sampai ke tanah terjanji, yaitu adalah Palestina, disuruh masuk. Apa yang mereka bilang? Kami nggak mau masuk. Persis kayak IDF yang nggak mau masuk ke jalur. Kami nggak mau masuk. Selama ada kaum Jabbarin, kami nggak mau masuk. Ada orang-orang Jabbarin, orang yang tinggal di sana, setelah mereka ngosongin tempat itu, kami nggak mau masuk. Kenapa? Orangnya kuat-kuat. Kamu aja Musa sama Tuhanmu, kamu perang. Itu bayangin mas, Nabi itu udah jadi kayak pesuruh bagi mereka. Kamu aja sama Tuhanmu, kalau kamu menang, kami masuk. Kalau enggak, kami nggak masuk. Akhirnya Musa bilang apa? Ya sudah kalau kalian nggak mau. Allah nyesatin mereka 40 tahun. 40 tahun. Jadi mereka Yatihun itu di Padang Tih. Padang Tih itu padang tersesat. Mereka 40 tahun muter-muter di sana. Nah, ketika 40 tahun itu resek juga, Mas. Musa tuh sabar banget nemenin mereka 40 tahun gitu kan ya. Musa lapar banget, Musa, aus Musa. Ya terus mau gimana? Doalah Musa sama Tuhan, kasih kami makanan. Musa doa. Yang turun apa? Manna wasalwa. Di tengah padang pasir yang sangat panas turun manna wasalwa. Salwa apa? Bebek panggang. Bayangin Mas, bebek panggang di tengah padang gurun. Minumannya manna. Manna itu apa? Lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih dingin daripada salju. Itu manna. Udah jadi? Iya, udah jadi. Turun langsung dari langit. Mereka makan manna wasalwa, tapi protes. Musa bisa nggak tolong didoain lagi sama Tuhan? Tumbuhkan bagi kami bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran, adas, timun, dan seterusnya. Dia ngorder Tuhan tuh? Ngorder Tuhan. Dikira apa namanya, ojek online. Main nyuruh-nyuruh aja emang. Iya. Berarti emang kayak manja banget. Bukan hanya manja, mereka ngece mas. Mereka tuh seolah menjadikan bahwa Tuhan yang perlu kami, bukan kami yang perlu Tuhan. Ya itu manja berarti. Tuhan perlu disembah. Tuhan perlu duit kami. Tuhan perlu pinjaman duit kami. Kan itu kan kata-kata mereka mas. Nah, maka kemudian mereka bilang, oh itu Musa bilang, kalian ini stres ya. Ya itu bahasaku ya. Gitu kan. Tapi Musa bilang, masa kalian mau ganti sesuatu yang jelek untuk sesuatu yang bagus sesudah lokasi? Pergi ke pasar, ibitu misron, kata Musa. Pergi ke pasar, kalian akan dapat yang kalian minta. Itu perkara mudah gitu. Dikasih mana masalah. Tapi ya itulah, mereka komplain dan segala macam. Akhirnya Musa wafat mas. Sampai wafat berarti Nabi Musa tuh belum sempat masuk ke tanah yang diperjanjikan. Dia sabar banget mas. Berarti sampai di sini udah ketahuan bahwa itu tanah itu soal dijanjikan, tapi mereka nolak berarti kan? Betul, mereka nolak. Mereka nolak sih. Udah selesai di situ. Selesai di situ. Musa kemudian wafat, Harun gantiin. Harun wafat, diganti lagi sama muridnya Musa, namanya Yusha. Nah, Yusha ini masuk. Yusha ini masuk. Ceritanya luar biasa tuh. Dia punya kekuatan time bending. Dia bisa menghentikan matahari atas izin Allah. Mereka udah mau menang, masuk ke sana, akhirnya berperang juga. Pas mau maghrib, itu kemudian, wah udah mau maghrib nih, padahal udah tinggal dikit nih, udah final blow aja nih. Maka kemudian Yusha berdoa, ya Allah, kalau boleh nih matahari ditahan di situ aja ya Allah. Jangan gerak dulu ya Allah. Kenapa? Ini mau menang ini ya Allah.
Maka Allah tahan matahari di situ. Orang yang perang nih, kenapa nggak tank gini? Paham nggak sih Mas? Kalau ada misalnya fight, tank nggak boleh berantem lagi. Ini kenapa nggak maghrib? Menang mereka. Setelah menang, apa yang dilakukan pertama kali? Bangkang lagi. Nah, ini menarik Ustaz. Waktu terpendingnya matahari, ternyata ada penjelasan saintifik ya, namanya solstice. Winter solstice. Solstice ya? Solstice. Itu terjadi 11 tahun sekali. Luar biasa. Berhenti ya? Jadi katanya berarti bumi itu nggak benar-benar bulat utuh, agak ini dikit, agak lonjong dikit yang berhenti. Kemudian setelah berhenti dia masuk. Setelah masuk akhirnya mereka menang dan masuk. Dan jadi benar. Apakah Yahudi Bani Israel masuk ke sana? Masuk. Yahudi itu kapan? Nanti. Yahudi itu ada ceritanya. Nah, masuk ke sana mereka langsung bermasalah. Kenapa? Disuruh masuk sampai ruku atau sujud, sampai kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, mereka malah kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ada yang mengatakan bahwa mereka masuknya sampai mundur ruku, membokongi. Kenapa? Namanya orang pembangkang. Orang disuruh sama Allah, dia nggak mau. Dia merasa kemenangan dari dia, dan dia nggak mau kemudian untuk diperintah oleh Allah. Ini terjadi. Nah, tapi oke lah ya. Ala kulli hal, mereka kemudian bagi jadi 12. Setiap orang punya tempat-tempat sendiri. Berarti mungkin untuk menjelaskan teman-teman semua bahwa Bani Israel itu bukan berarti semua Yahudi. Bukan berarti semua Yahudi. Jadi Bani Israel itu semuanya Yahudi aja. Bani Israel anak dari Yakub. Anak yang 12. Yahudi itu adalah nanti setelah salah mereka, satu di antara 12 itu. Bisa dikatakan Yahudi adalah sebutan bagi Bani Israel karena sudah sebagian besar keturunan Yehuda. Yang kedua sudah mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Babilonia. Nah, setelah Babilonia mereka disebut Yahudi. Jus. Nah, nanti kita sampai di situ. Masih kuat, Mas? Masih kuat. Oke, bismillah. Nah, bukan Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Setelah masuk ke sana, mereka bikin masalah, berpecah lagi. Dan hasil daripada berpecah, ingat baik-baik orang Muslim, hasil daripada berpecah itu diusir. Hasil daripada berpecah, kita nggak dapat, tanah kita diambil orang. Itu hasil. Selalu begitu dari dulu. Gitu ya? Baitul Maqdis juga sama. Hasil daripada kemudian kita berpecah, kita diusir. Setelah kemudian mereka berpecah, mereka diusir sama kaum Jabbarin lagi. Nah, setelah mereka terusir, mereka mau balik lagi dong. Nah, baru disitulah kemudian, ayo berperang Bani Israel. Nggak mau mereka, Mas. Mereka, nggak mau kami perang. Kenapa? Nggak trending lagi namanya Nabi. Sekarang tuh trending namanya Raja. Mana ada Nabi lagi? Akhirnya dikasih Nabi sekaligus Raja, namanya Tolut. Yang terjadi adalah komplain lagi. Nabi dan Raja miskin. Nabi dan Raja gini. Gue juga bisa. Ini mungkin asal muasalnya kayak Lambe Turah dari mereka kali. Nyinyir aja gitu. Komplain. Semua ada masalah. Kalau nggak mereka nggak suka dan segala macam. Nah, akhirnya Tolut diangkat. Tolut nanti akan meminta kepada Daud untuk melawan Jalut. Itu cerita di dalam Al-Quran. Nah, maka terjadilah sebuah hal yang sangat penting namanya Daud vs Goliat. Jadi David vs Goliat, gitu kan ya. Jadi ini terjadi, kemudian setelah selesai, kemudian Tolut menyaksikan Daud mengalahkan Jalut, kemudian Daud menjadi raja. Inilah pertama kali Raja Daud punya kerajaan. Kerajaannya namanya adalah Israel Raya itu. Atau bisa dikatakan ya kerajaan Bani Israel itu. Nah, ini setelah sejak David itu berarti. David dan Sulaiman itu tadi, anaknya. Ini yang menarik waktu gambar sebelumnya ini yang tuh bilang nih. Ya, mana nih? Ini. Katanya pedangnya Daud itu sebenarnya pedangnya Jalut. Ya, itu adalah sebuah dalil untuk kemudian menggunakan alat lawan untuk membunuh lawan kita sendiri. Makanya teman-teman, kita orang bilang, lu masih pakai Instagram, masih pakai YouTube untuk ngelawan Yahudi. Itu alatnya mereka untuk ngelawan mereka. Iya, betul. Di sini juga ada satu pepatah yang bagus. Boleh salah pilih lawan, tapi jangan salah pilih senjata. Kenapa? Karena Jalut itu pakainya pedang, sedangkan Daud itu nggak mau pakai pedang. Kenapa? Karena dia tahu melawan Jalut pakai pedang itu sia-sia. Maka dia pilih senjata yang bagus, slinger itu. Itu katanya sampai 300 km per jam tuh batu. Pernah ada yang ngetes, kan ada orang bilang, nggak mungkin Daud menang melawan Jalut. Pertama, diceritakan dalam bukunya Malcolm Gladwell, judulnya David vs Goliath. Dia katakan, raksasa itu tidak serta-merta bagus. Karena kelemahan seseorang itu ada pada kekuatannya. Kekuatan dia adalah dia gede, besar badannya, itu penderita gigantisme. Dan juga jadi, namanya, jadi target gampang. Target gampang, lamban, dan biasanya gigantisme itu matanya rabun. Maka kemudian kelemahannya itu nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya batu itu kena sini nih. Kena sini, Mas, kena otak, ya sudah, Mas, pendarahan. Selesai. Nah, itu slinger itu luar biasa tuh. Ini menarik juga, Sat. Ini seperti caranya Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan
Konstantinopel Ya. dengan meriam ada itu adalah the maker-nya adalah orangnya sana. Betul. Nah, jadi jangan salah pilih senjata. Jangan salah pilih senjata. Jadi dia ambil orang terbaiknya kan? Betul. Sama lagi ke meriam juga kan? Nah, jadi untuk mengalahkan lawan nggak selalu harus pakai senjata yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lawan sudah jatuh, nah baru gunakan senjatanya. Tapi tetap juga kita punya dalil bahwa kita boleh menggunakan apapun selama itu adalah kebaikan. Itu artinya bukan lu boykot tapi lu nggak konsisten. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah bisa dilihat pada seperti ini. Nah, setelah kemudian Daud dan Sulaiman memimpin Mas dengan sangat luar biasa kerajaan-kerajaan itu, lalu kemudian terbagilah dua. Namanya Bani Israel kan ribut mulu Mas. Setelah terbagi dua, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itu namanya adalah kerajaan Israel. Kerajaan selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Nah, jadi situ sudah ada Yehuda Mas. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini dipimpin oleh jenderalnya daripada Sulaiman yang nggak mau taat. Dia bukan nggak mau taat, ya dia merasa bahwa kekuasaan harus milik dia. Sedangkan wilayah sebelah selatan, Yehuda, kerajaan Yehuda itu dipimpin sama anaknya Sulaiman. Jadi ribut antara anak dan jenderalnya, Mas. Nah, setelah itu apa terjadi? Ribut terus mereka, Mas. Dan hasil daripada orang ribut adalah kehilangan tanah. Selalu begitu. Dalam sejarah selalu begitu. Nah, akhirnya siapa yang pertama kali datang? Assyria datang pada tahun 722 sebelum Masehi, menghabisi wilayah sebelah utara. Habis itu utara, tinggal Yehuda yang bawah. Pas mau naklukin Assyria, pas Assyria mau naklukin kerajaan Yehuda, maka ditaklukin Assyria sama Babilonia. Babilonia menaklukkan nanti wilayah bagian selatan pada tahun 597, dibakar habis. Sama Nebukadnezar namanya, Bukhtanasir. Jadi kata Rasulullah ada 4 raja di dunia. Satu Bukhtanasir, satu lagi adalah Namrud, yang satunya adalah Sulaiman, satunya lagi adalah Zulkarnain. Jadi 4 ini dua raja ini, 4 ini 2 baik 2 jahat. Bukhtanasir ini jahat, satu lagi adalah Namrud ini jahat, Sulaiman dan satu lagi Zulkarnain ini adalah baik. Tapi Bukhtanasir itu Nebukadnezar. Nah, dan lucunya adalah ternyata Firaun nggak termasuk loh, Mas. Jadi dia sebenarnya nggak gede-gede amat ya? Firaun nggak gede-gede menurut Rasulullah. Karena raja itu cuma 4 yang disebut Rasulullah. Saya sekarang belum tahu Zulkarnain itu siapa. Zulkarnain belum ada yang tahu siapa. Belum tahu ya? Tapi padahal besar ya? Besar. Segede itu, sebesar itu pun bisa hilang dalam. Dikasih timur, barat, dan tengah. Semua dunia dikasih sama Allah ke dia. Tapi Allah ketika Allah pengen ngilangin, hilang aja udah. Hilangin, betul. Karena itu tadi, bagi Allah adalah yang penting apa yang diambil pelajarannya. Nebukadnezar bakal seluruh kemudian Haikal Sulaiman dan segala macam. Lalu kemudian, padahal awalnya kayak gini, bagus banget. Nah, semua orang-orang yang tersisa di kerajaan Yehuda dibawa ke Babilonia untuk ditawan. Semua, Mas. Teori konspirasinya di sini adalah, walaupun saya nggak suka teori konspirasi ya, cuma saya mau sampaikan aja. Teori konspirasinya orang bilang dari titik inilah tidak ada orang-orang Bani Israel lagi. Karena sudah diambil ke Babilonia, semua habis. Kita nggak tahu lagi siapa. Tapi oke lah ya, taruhlah masih ada. Nah, di Babilonia ini, akhirnya setelah di Babilonia dikalahkan sama Persia. Persia di bawah Raja Cyrus, kemudian mereka dikembalikan lagi ke tempat awal dengan sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kamu jadi proksiku ya di sana ya. Nanti kamu jadi bagian dari Persia ya di sana ya. Gitu. Kamu mau kan tempatmu? Iya, nanti aku bangunin juga deh Haikal Sulaiman. Boleh ya, tapi kamu jadi proksiku. Oke, mereka bangun Haikal Sulaiman di sana, tapi bukan Bani Israel kalau nggak bikin masalah. Sudah Yahudi di sini namanya. Karena selesai dari Babilonia ya. Bikin masalah, dibakar lagi Mas sama orang-orang Romawi. Kan Persia dikalahkan Romawi bakar lagi. Tahu nggak Mas kenapa Mas? Kenapa? Mereka bikin demonstrasi rutin. Bukan demonstrasi aja Mas, mereka bikin kerusuhan rutin Mas. Berarti memang nyebelin itu Bang. Makanya orang-orang Romawi pun melihat mereka tuh, kalian tuh ngapain sih? Bikin masalah terus. Dan termasuk salah satu masalah terbesar adalah ketika mereka menghasut Romawi untuk kemudian dalam tanda kutip menurut kepercayaan saudara-saudara kita orang Nasrani menyalib Yesus. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang kepingin menyalib Yesus. Iya. Jadi coba lihat ya. Ini 539 sebelum Masehi. Bla 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 sudah terjadi. 1 Masehi Yesus lahir. Yesus lahir kemudian sampai 33, terus kemudian meninggal, umur 33 tahun. Nah, meninggal bagi mereka wafat di kayu salib, bagi kita diangkat oleh Allah. Nah, tapi bagi mereka, kenapa sih kemudian Yesus sendiri disalib? Gara-gara provokasi pendeta-pendeta atau rabi-rabi Yahudi, namanya Sanhedrin, ada 10 rabi paling berpengaruh, mereka memprovokasi kepada Herodes untuk kemudian menyalib Yesus. Jadi mereka konstan buat masalah, Mas. Maka tahun 70, menurut kemudian kaisar mereka, Titus kalau saya nggak salah, nanti coba dicek, Jenderal Titus membakar habis, bukan kaisar, jenderal itu membakar habis kota ini untuk kedua kalinya lagi, dihabisin semua dan ditambah satu. Mulai dari sekarang,
tidak boleh lagi ada orang Yahudi yang masuk ke tanah Palestina. Karena selama ada Anda, selama itu pula ada masalah. Bahkan ada yang bilang itu terjadi pada tahun 132 juga. Kaisar Hadrian memban seluruh orang-orang Yahudi, nggak boleh masuk lagi, dan dia tidak hanya memban orang-orang Yahudi, tapi daerah itu diganti dari nama Yudea atau Kanaan atau Yudea diganti menjadi Ilia Capitolina. Atau Syria Palestina wilayahnya. Kotanya itu namanya tadi Ilia Capitolina. Kota Yerusalem namanya Ilia Capitolina, wilayahnya namanya Syria Palestina. Oh, ini menarik nih. Sebenarnya berarti kalau dari awal mestinya Nasrani itu benci dengan Yahudi mestinya. Harusnya. karena mereka udah di-ban di sana dan orang-orang Nasrani tetap ada di sana. Artinya orang-orang nah, menariknya ketika udah Umayyah, nanti kita akan sampai di situ. Salah satu yang menurut yang saya baca, salah satu yang disyaratkan oleh Patrick Safronius adalah tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Karena melanjutkan ini. Iya. Jadi nggak boleh nih. Tapi Umar bilang, saya nggak bisa membuat aturan yang seperti ini. Maka Umar tetap memperbolehkan orang Yahudi tinggal di... Justru yang masih akses masuk itu... orang Muslim. Faktanya orang Muslim. Ada video-video banyak mas orang-orang Yahudi mereka mengatakan kami diusir di seluruh Eropa, kami pergi kemanapun nggak ada. Yang mau menerima kami cuma orang Muslim di Yaman, di Suriah, di Palestina. Kami diterima oleh orang Muslim dan kami dibantu oleh mereka seperti saudara mereka sendiri. Itu kata-kata mereka sendiri mas. Berarti mirip juga gini. Kenapa si Yahudi ini kemudian nggak ada di Eropa atau juga mungkin ikut menyupport serangan di Gaza ini karena takutnya mereka datang ke Eropa. Iya bisa jadi itu yang. Karena sebel gitu katanya dia. Itu apa ya, narasi Nazi, narasi Hitler bilang gini, lu nggak mau ambil mereka kan, lu juga nggak mau ambil mereka kan, karena negara-negara Eropa yang bilang ngapain gua ngambil orang Yahudi, mereka bikin masalah mulu bro, udah kami nggak mau juga, kata Hitler apa, gua bunuhin aja kalau gitu. Makanya sekarang kan narasi yang sama, narasi genocide, narasi Holocaust dipakai sama orang-orang Israel. Loh, negara-negara Arab nggak mau tuh ngambilin orang-orang Gaza. Ya udah kalau gitu, mereka berarti kita bunuhin aja. Lah sama kayak mereka kemarin. Jadi mereka tuh gini mas, Yahudi itu atau Bani Israel dulu, ketika mereka tinggal di satu tempat, mereka nyerap budaya di situ dan agama kekayaan di situ. Tinggal di Mesir terpengaruh, tinggal di Babilonia terpengaruh, sihir dan segala macam. Nah itu kerjaan mereka tuh begitu. Pergi ke tempat lain ambil buruk-buruknya dan segala macam. Nah ini kejadian. Nah setelah kemudian diganti jadi Syria Palestina sama Kaisar Hadrian tadi, Kaisar Hadrian bilang oke, kalau gitu kita ban orang-orang Yahudi, nggak boleh lagi masuk. Kenapa? Mereka selalu bikin masalah. Masalah terakhir itu pemberontakan besar sekali dan itu sulit sekali dipadamkan dan akhirnya mereka diusir. Setelah diusir mereka melakukan sebuah diaspora. Ini diaspora orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau itu adalah ketika diasingkan ke Babilonia, sedangkan yang lain itu adalah dari tahun 70 sampai tahun 300. Yang lain-lain yang warna itu terjadi dari tahun 70. Berarti kemana-mana ya sebenarnya. Kemana-mana mas. Irlandia, mereka pergi ke pergi ke Spanyol, ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko Yahudi mas. Mereka pergi ke Eropa dan segala macam. Itu semua mereka pergi semua. Dan mereka membentuk komunitas-komunitas di sana. Nah, ini terjadi pada tahun 70 sampai 300. Diaspora mana-mana. Sampai akhirnya dengan izin Allah, akhirnya Muslim Muslim membuka Baitul Maqdis. Kenapa saya katakan tidak penaklukan? Karena kita tidak pernah melakukan perang di situ. Yang terjadi adalah pengepungan oleh pasukan kaum muslimin. Karena mereka tahu mereka harus menjaga kota ini tetap damai. Nggak boleh ada pertumpahan darah. Sedikit pun. Maka cuma dikepung aja di situ. Terus kemudian setelah sendiri. Ya udah, kami sudah siap menyerah. Oke, siap. Berapa lama dikepung? Dikepung sekitar 1 tahun. Ada yang bilang 6 bulan. Ada yang bilang 1 tahun ya, nggak jauh lah ya. Nah terus kemudian Patrick Safronius bilang, aku cuma mau menyerahkan kunci ini pada pemimpin kaum muslimin. Maka Umar dipanggil. Karena Umar memang udah ngarep. Orang ini adalah proyeknya Rasulullah. Dan ini selesainya di zaman Umar. Kehormatan banget. Umar datang ke sana, Patrick bilang, bener, ini adalah orang yang layak menjaga Baitul Maqdis. Yang waktu datang sama keledai itu? Ya, tapi itu ada yang bilang ceritanya doif ya. Tapi yang setidaknya Safronius bilang ini benar-benar orang yang akan menjaga Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dia sederhana sekali. Maka kemudian dia serahin kuncinya ini gerbang kota. Artinya ini kepemilikan tanah ini mas. Lihat ya, kalau orang bilang ini punya siapa? Yahudi diusir sama Buktanasir, Nebukadnezar ke Babilonia. Kemudian balik lagi di masa Persia, diusir lagi sama Romawi. Romawi menyerahkan itu secara damai kepada kaum muslimin. Masuk lagi lewat muslimin. Betul, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita nggak pernah ngerebut tanah itu. Dikasih, kemudian Umar bilang, kalau gitu saya boleh minjem tempat untuk sholat.
Oh silakan, ini sudah tempat kamu, silakan. Kami sudah punya gereja paling bagus nih, namanya Gereja Makam Kudus tadi. Sholat di sini ya Pak. Oh mohon maaf, saya adalah orang Muslim. Kalau saya sholat di sini, nanti besok ada orang Muslim datang ke sini, akan jadiin tempat ini sebagai masjid. Enggak, saya mau sholat di tempat Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Datang ke sana, oh tempatnya ini, batunya nih. Akhirnya sholat dekat sana. Jadi urusan toleransi nggak usah diajarin. Ya itu luar biasa. Aku jadi... kadang-kadang mikir gini, apa dalam pikiran Umar gitu kan ya. Padahal kalau aku di sana, aku pakai gereja lah untuk sholat itu kan ya. Tentunya tidak dengan Umar. Jadi itu mengajari kepada kita bahwa kita tidak boleh semena-mena terhadap agama lain. Benar. Itu, nah, ini yang ditiru sama Muhammad Al-Fatih berarti kan? Betul. Muhammad Al-Fatih langsung sholat Hagia Sophia. Tapi karena bedanya adalah Muhammad Al-Fatih pada saat sudah selesai, sudah nggak ada lagi orang-orang ortodoks. Ya. Nah, tapi di sini masih ada orang-orang dan kita jamin. Maka muncul Uhda Umari atau perjanjian Umar, bahwasanya Umar memperbolehkan semua orang untuk beribadah ke sini dan siapapun boleh pergi ke sini. Kan gitu kan ya. Nah, damai ini Mas, coba lihat ya Mas ya. 638 pertama kali Muslim datang ke sana sampai 1099. Berapa tahun tuh Mas? 500. 500-an tahun lebih. 500 tahun. 500-an tahun lebih. Damai nih Mas. 500 tahun. Tiba-tiba orang Eropa karena provokasi, Muslim itu ngencingin salib. Muslim itu bunuhin anak-anak kecil, Muslim itu adalah antikristus, mereka bikin perang salib, bukan kita bikin perang salib. Mereka bikin perang salib pada tahun 1099, Baitul Maqdis hancur. Dan seluruh ulama berkata, ini adalah bukan kehebatan siapapun, tapi ini hasil perpecahan. Ingat, perpecahan selalu berakibat pada hilangnya tanah. Berarti secara internal juga di Baitul Maqdis sudah ada perpecahan? Perpecahan. Bukan hanya Baitul Maqdis, umat Muslim Mas, parah sekali. Dan perpecahannya antara dua mazhab hampir sama kayak sekarang. Oh, jadi fanatisme bendera itu udah ada dari dulu? Sudah dari dulu. Dan itu parahnya adalah mereka ribut di masjid. Artinya Baitul Maqdis adalah indikator langsung keadaan umat Muslim. Kalau Baitul Maqdis lagi di tangan musuh, berarti umat Muslim sedang tidak baik-baik saja. Berarti sekarang ini umat Muslim ini masih hancur. Hancur. Berarti tanda. Jadi wajahnya di situ kan? Benar, wajahnya di situ. Kalau benar ini umat Muslim selesai itu. Baitul Maqdis pasti jadi kompak, kembali lagi. Betul. Nah, 1089 Salahuddin datang, 1187 Baitul Maqdis bebas. Nggak sampai 100 tahun ya? Nggak sampai 100 tahun, 89 tahun aja. 80 tahun. Dan yang menariknya adalah dalam saya sudah sering sebut buku ini, judulnya Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Itu dikatakan bahwasanya bahwa kemenangan Salahuddin itu karena satu tokoh sentral yang sangat luar biasa namanya Imam Ghazali. Dan dia memberikan tazkiyatun nafs pada orang-orang sehingga setiap orang itu tidak lagi percaya pada individu Mas, tapi mereka menghasilkan satu generasi. Karena ulama-ulama muncul dalam satu generasi, maka muncul generasi-generasi Salahuddin. Nah ini jadi beliau Dr. Majid Al-Kilani penulis buku ini menulis dalam bukunya, andaikan umat Muslim masih terpengaruh dan yakin bahwasanya kemenangan itu karena individu, maka mereka belum siap mendapatkan kemenangan. Maka belum pantas untuk menang. Betul. Kalau kita masih bicara tentang 1, 2 atau 3, ya itu kan. Kita masih mainan jari nih. Betul. Kita belum dapat kemenangan. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah generasi Salahuddin. Ustadz, bukannya tokoh itu penting. Tokoh itu penting, tapi masalahnya tokoh itu nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada generasinya ini. Nah, jadi generasinya ini harus jadi fokus kita. Nah, kalau sudah generasinya benar, manapun yang dipilih, itu kita memilih di antara yang terbaik. Berarti sebenarnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, berarti generasinya generasi terbaik. Dan Salahuddin itu yang kemudian paling pantas sebagai juru bicaranya. Betul. Tapi masalahnya adalah Salahuddin itu adalah yang menjadi pemuncak daripada generasi itu. Tapi kita nggak pernah tahu dari siapa. Karena Salahuddin ini tidak diunggulkan untuk jadi pembebas Konstantinopel, Mas. Yang bikin grand plan tuh Nuruddin. Sampai kemudian Nuruddin dapat, oke, nanti kalau saya menaklukkan saya akan pakai dari sini, saya akan pakai begini. Grand plan udah jelas, semua lewat itu udah jelas. Tiba-tiba Nuruddin wafat. Ketika Nuruddin membuat grand plan, yang jadi bagian daripada grand plan adalah pamannya Salahuddin namanya Asaduddin Syirkuh dan bapaknya Salahuddin Najmuddin Ayyub. Nah ternyata yang malah anaknya yang bukan siapa-siapa. Anaknya ini adalah Salahuddin, catatan kita itu cuma dapat apa? Kepala keamanan di kota. Satpam Mas, kepala satpam Mas, kepala keamanan loh, sis kamling loh Mas kepalanya itu loh. Tapi ini orang soleh yang kemudian yang ada pada generasi yang soleh. Dan ketika dia beberapa kali kita baca dalam sejarah, dia tuh juga orangnya kayak gini, low profile. Asaduddin bilang, Salahuddin ayo ikut saya. Siap paman, kamu jaga di sini. Ya janganlah, masa saya? Kamu juga ikut dong ini. Dan dia berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dan mewarisi sebuah pemuncak daripada generasi yang tepat. Itu Salahuddin tuh. Keren banget. Nah, jadi Salahuddin tuh kalau aku lihat ya, orang bahas Salahuddin, tapi nggak bahas Nuruddin itu nggak fair menurutku. Sebenarnya mastermind-nya berarti Nuruddin Zanki. Tapi Nuruddin Zanki ini punya bapak namanya Imaduddin Zanki. Ini Imaduddin Zanki lebih master plan lagi tuh. Nah, ini semua ada satu generasi.
Jadi kita nggak bahas hanya individu. Oh, jadi Baitul Maqdis bisa direbut lagi. Berarti ada satu pola edukasi generasi yang terstruktur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga bukan Rasulullah yang menyebabkan bebasnya, bukan Rasulullah yang menjadi pembebas Baitul Maqdis, tapi Umar. Tapi generasinya sama, bukan Nuruddin, tapi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena siapapun yang terjadi pembebas itu sudah pantas, Mas, karena best of the best. Kita hanya milih di antara yang terbaik, bukan memilih di antara yang terburuk. Semuanya bagus itu ibaratnya. Betul, bukan memilih di antara yang terburuk. Berarti kalau si Salahuddin ini di Umayyah apa di Abbasiyah? Salahuddin itu di kekhilafan 1000 Abbasiyah. Abbasiyah ya, Abbasiyah, betul. Nah, jadi setelah itu damai lagi, Mas. Jadi 638 sampai 1099 kan 500 tahun. Nah, ini dari 1187 sampai nanti 1900-an itu juga damai. Berarti berapa tahun lagi, Mas? 600-an tahun. 600-an tahun. Berarti hampir 1100 tahun damai. Sekarang kita lihat konflik baru 100 tahun. Terus kita belum nyampe 100 tahun. Betul, dan kita judgment. Ternyata ini adalah tanah konflik. Loh, sebentar, kamu belajar sejarah yang mana? Makanya. Nah, ini damai di tangan kita. Nah, ini kalau aku jelasin, Mas, aku potong di sini. Nah, tapi aku jelasin lagi. Muncullah problematikanya ini. Ini dia. Ini problematika nih. Ini biang kerok dari semuanya. Betul. Tapi aku tetap aku tidak bisa menafikan bahwa ini orang jenius. Iya, tapi masih bayangin, jenius. Mas, 1896, usia dia 36 tahun. Dia nulis buku yang sangat fenomenal, judulnya Der Judenstaat. Di zaman itu dia udah punya pola pemikiran begini. 36 tahun. Kita diusirin di mana-mana. Gimana kalau kita buat konsep supaya kita nggak diusir? Kita harus punya negara. Itu radikal banget, Mas. Berarti dia sebenarnya juga adalah seperti Salahuddinnya dari versi Islam. Benar. Berarti bukan dia juga ini sebenarnya mastermind behind-nya. Benar. Ada orang yang lebih besar, di belakangnya lagi, mastermind-nya lagi, yang punya konsep yang lebih besar, yang kemudian terpenetrasi, tarbiyahnya, keluarlah ini orang. Berarti semua pola dari semuanya adalah edukasi sebenarnya. Benar, edukasi. Perubahan pemikiran sebelum kenyataan. Dia punya cita-cita, dan cita-cita dia diketawain orang, Mas. Kalau zaman sekarang umat muslim pengen diatur oleh syariat Islam, memang udah kejadian sebelumnya. Kalau ini dia lagi diusir-usirin di tempat orang-orang. Konsep ini lagi. Konsep mana nggak orang stres, Mas? Gila nih orang Yahudi sendirian aja bikin masalah, gitu kan ya? Apalagi negara. Bayangin, Mas. Jadi orang bilang ini nggak benar dari Judenstaat negara Yahudi. Tapi dia segera pitching, Mas. Pitching kepada orang-orang. Gimana nih project gue nih? Nah. Akhirnya dia pitching dapat nih satu aki-aki. Nah, namanya ini Bohir nih. Kenapa? Bohirnya nih. Bohir. Lionel Walter Rothschild. Lionel Walter Rothschild adalah salah satu anak daripada keluarga Rothschild. Dan ini hebat, Mas, ini keluarga ini. Keluarga ini punya anak banyak, disuruh kemana-mana. Kamu bagian Prancis ya, kamu bagian Austria, kamu bagian Jerman, kamu bagian Inggris. Nah, dia bagian Inggris. Oh. Ini orang punyanya franchise bank, Mas. Jadi kalau seandainya orang-orang bikin bank, franchise-nya ke mereka nih. Dia ngomong, Bapak mohon maaf, gimana kalau saya disponsori untuk membuat negara Yahudi? Mana konsepnya? Lihat, oke, bagus. Sekarang saya sponsori, kamu cari tanah. Tentu dong dia nyari tanah terjanji, tanah Palestina. Datanglah dia kepada Pak Haji yang punya. Namanya Pak Haji Abdul Hamid. Nah, ini yang kita nonton filmnya nih. Iya, nah ini Pak Haji Abdul Hamid, dia punya tanahnya. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwasannya mereka selesai Kongres Zionis datang ke sana untuk membeli tanah orang-orang Muslim. Lalu kemudian apa kemudian yang dilakukan? Dia datang dan pitching lagi untuk masuk ke tanah itu. 1897 ini adalah reply daripada Abdul Hamid. Tanah itu bukan milik saya. Tanah itu milik umat saya. Dia penolakan pertama umurnya 37 tahun loh, Mas. 37 tahun udah minta lahan negara. Pitching kepada khalifah kaum muslimin untuk dapat tanah. Kerajaan tertinggi di dunia saat itu. Betul. Bikin satu perkampungan Zionis. Nggak diterima. Salut sih, maksudnya keberaniannya, idenya, cara untuk mengorganisasinya. Kita cuma di tempat yang salah aja gitu. Ya. 1902 dia datang lagi, dia nggak nyerah. Yang dia bawa adalah menurut data yang saya kumpulkan 150 juta pound sterling. Itu kalau di Indonesia kan sekitar 305 triliun. Dan bayarin hutang khilafah yang waktu itu banyak utang, 33 juta pound sterling. Dan membuatkan kapal induk, memberikan pinjaman 3 juta pound sterling, membangun Universitas Utsmaniyah 150 juta pound sterling. Ini gede banget ini, Mas. Apa kata Abdul Hamid? Abdul Hamid bilang, nasihati Dr. Hazel jangan meneruskan rencananya. Aku tidak bakal melepaskan segenggam tanah ini karena dia bukan milik saya, tanah itu milik umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka sudah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan simpan harta mereka. Dan ini kemudian agak ngece sih dia. Agak sedikit menunjukkan marwah. Izah ya? Jika Daulah Utsmaniyah dimusnahkan satu hari,
maka mereka boleh ambil tanpa bayar harganya. Tapi selama aku masih melindungi tanah ini, khilafah masih ada, tidak bakal saya melepaskan tanah ini walaupun ditusukkan pedang ke dalam badan saya. Dia bilang, selama gue lindungi nih, selama masih ada pelindungnya, gak bakal tanah ini hilang. Ternyata benar. Akhirnya yang terjadi adalah Perang Dunia Pertama. Kita sudah tahu ini terjadi. Waktu itu Utsmani secara terpaksa berkoalisi dengan blok sentral Jerman. Lantas kalah. Ketika kalah, maka kemudian dibagi-bagilah wilayah khilafah pada tahun 1916 oleh Sykes dan Picot. Dan waktu itu wilayah Palestina jadi wilayah bersama. Tapi dikuasai oleh Inggris. Nah, tadinya wilayah Islam, dilindungi oleh Islam, sekarang jadi wilayahnya Inggris. Langsung ditelepon Bapak ini. Mohon maaf Pak, ini sudah kita kuasai. Oke, saya telepon Menteri Luar Negeri. Dia telepon Menteri Luar Negeri, langsung dilobi. Setelah dilobi langsung dapat deklarasi Balfour. 1917 tahun depannya. Iya. Nah, dapat ini bisa kita lihat sendiri ya. Artinya adalah apa? Artinya ya kira-kira kayak begini nih. Pokoknya sistematis banget ya. Banget. Secara konstitusional. Iya. Ya. Langsung jadi, secara bapaknya ngasih ke anaknya. Bukan. Dari Inggris ngasih kepada Lord Rothschild untuk diberikan pada Zionis. Coba bayangin Mas, jadi Inggris itu dari dulu sudah jadi sebuah sudah jadi sebuah mediator untuk menyerahkan tanah orang kepada organisasi Zionis. Coba bayangin Mas. Karena dia nggak punya hak untuk itu mestinya. Harusnya nggak punya hak dong. Orang bilang itu kan tanah perang udah hilang. Loh, tetap nggak bisa. Walaupun dikatakan perang, walaupun sudah dikuasai, itu nggak bisa. Kenapa? Di situ ada orang masalahnya. Kan saya sering bilang gini, enggak Ustadz itu udah jadi tanahnya Inggris, itu berarti haknya dia. Aku bilang gini, coba bayangin ya, aku punya istri. Aku nikah sama istriku nih. Setelah nikah aku dicatatnya di pengadilan di Kementerian Agama, KUA. Setelah dicatat ini Felix punya istri namanya Ummu Alila misalnya, sudah nikah. Aku beli tanah, aku catatin di BPN. Badan Pertanahan Nasional, ini tanahku, ini rumahku dengan luasan segini dan gedung segini. Tiba-tiba orang bilang Indonesia sudah kalah. Misal Cina menyerang Indonesia, misal. Kok Cina? Karena kan saya orang Cina. Dia Cina menyerang Indonesia. Indonesia habis tuh misalnya udah tutup tuh negara Indonesia. Misalnya Cina udah berkuasa misalnya. Terus orang Cina datang ke rumah saya. Ini mulai dari sekarang tanah punya saya. Ini mulai dari sekarang istrimu punya saya. Kenapa? Karena saya udah menguasai Indonesia semuanya. Saya bilang mendingan kita perang aja yuk. Iya. Lah iya kan, kok bisa? Ini tetap punya saya. Meskipun mereka ngeklaim bahwa ini tanah punya mereka, ini tetap punya saya. Karena saya udah beli. Ada orang di situ. Itu yang terjadi di Palestina. So simple. Apa complicatednya? Kan orang bilang, it's so complicated. Udah kita gak usah, it's so complicated. Apa-apaan. Tapi itu memang narasi untuk melemahkan keingintahuan orang untuk sejarah. Complicated adalah kata-kata pengganti untuk aku males mikirin. Atau I don't care. I don't care sebenarnya. Atau aku support Israel. Sebenarnya nggak ada abu-abu di tengah sih. Nggak ada. Berarti support sana kan gitu. Iya, karena itu yang diinginkan, narasi yang diinginkan mereka sebenarnya kan. Jadi sama aja kalau kita dulu jajah Belanda, ini adalah orang-orang yang Belanda tinggal rumah gue aja. Betul. Nah sayangnya Mas ada mind blocking sehingga mereka nggak mau bersatu. Kamu beda sama saya. Kamu Ustadz benderanya beda. Ustadz Sunnah atau bukan masalah, mazhab masalah, ini masalah itu. Loh terus gimana cara kita bisa kuat? Nggak mungkin. Nah ini kata-kata James Balfour gitu kan ya kepada Lord Rothschild. Nanti bisa dibaca. Kami dengan senang hati menyampaikan pada Anda ada aspirasi Anda sudah kami terima. Nah maka pemerintah di baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi. Silahkan didirikan, monggo. Kami akan menggunakan usaha keras terbaik. Kami bantu dan kami jaga kamu di sana. Maka Jenderal Allenby langsung datang mengawal settlement yang pertama. Ayo pindah. 1920. Jadi sebelum ada Holocaust itu juga sebenarnya. Sebelum jauh. Nah, jadi Holocaust sebagai narasi playing victim aja itu jatuh. Nonton drama di mid season. Nah itu mid season kedua itu. Iya, ada 9 season dia baru nonton 7 terus sok tahu. 1922 karena Inggris menguasai LBB Liga Bangsa-Bangsa dia mengeluarkan Mandate for Palestine. Nah, dari situlah kemudian menjadi sebuah dasar hukum buat kemudian mendirikan settlement lebih banyak lagi di Palestina. Ini belum ada negara Israel loh Mas. Belum ada negara Israel dan belum ada negara Palestina. Karena nation state kan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama tapi tahun 30-an baru muncul nation state. Nah, lalu inilah data-data orang-orang imigrasi ke sana. Bikin settlement, ngusirin orang pakai tentara, orang pakai tentara. Bayangin Mas, kalau contoh ya, tahun 1920 aja ada 5.000 orang yang datang sana. Bayangin Mas, tempat saya itu berapa kakak Mas? Cuma 80 kakak Mas. 80 kakak taruhlah satu anak keluarga berencana, gitu ya. 4.
Iya, 4 atau berapa? Anaknya berapa? 4. Gitu kan. Berarti 4 kali 5.000 sebenarnya. 4 kali 5.000, 4 kali 80. 4 kali 8, 3.200. Ya kan? 3.200. Ini 5.000. Berarti itu berapa kompleks Mas dibuat, Mas? Itu baru 1 tahun 1920. 21, 22, terus sampai 46. Semuanya itu sesak padat, orang-orang diusirin, Mas. Bayangin. Semua orang diusirin, akhirnya banyak masalah. Itulah masalah Nakba, masalah kemudian orang-orang diusirin dan segala macam. Nah, PBB sok tahu nih. PBB pasca Perang Dunia Kedua, Amerika berkuasa gantiin Inggris, dia sok tahu. Udah, jangan ribut. Kami adalah orang yang sangat senang perdamaian. Bukan sok tahu apa, emang nyeting? Iya, seperti nama kami ada United Nation, gitu kan ya. Kami ya sok tahu tadi, sok tahu dan memang disetting. Gini aja, daripada kamu ribut, kita bagi 2. Jahat kan, Mas? Berarti emang nyeting sebenarnya. Bayangin Mas, aku pernah ngomong di mana-mana dan orang bilang susah Ustadz, nggak mungkin Israel itu dihilangkan. Kalau solusinya Ustadz bilang Israel harus keluar dari sana, susah Ustadz, nggak mungkin Ustadz. Gimana kalau bagi 2 aja? Aku bilang gini Mas, bayangin Mas, kalau ini terjadi atau ada Israel dan Palestina dikatakan koeksis atas nama koeksis, maka ini adalah ditunjukkan buat dunia, pelajaran buat dunia bahwa lu bisa berbuat semena-mena kalau lu kuat, nyerang negara lain, habisin mereka, siksa mereka selama ratusan tahun nggak apa-apa, dan in the end of the day, solusi yang paling parah buat kamu adalah bagi 2 negaranya. Enak kan Mas? Paham nggak sih Mas maksudnya? Pengennya win-win terus. There is something goes unpunished. Ada orang-orang yang berlalu tanpa dihukum. Dan itu akan menjadi contoh bagi orang lain bahwa boleh kita berbuat begitu. Masalahnya kita tuh apes Mas. Secara kekuatan Indonesia itu jauh dengan yang lain. Singapura, Cina, Thailand, dan segala macam. Nah, Indonesia ini kira-kira kalau rakyatnya aku yakin melawan, Mas. Tapi kalau secara alutsisanya, kita kemudian diserang misalnya sama negara yang lebih tinggi. Dan karena mereka bilang, Israel boleh. Masa gue nggak boleh? Gue serang lo dulu Indonesia nih. Berapa? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Ujung-ujungnya nanti dibagi 2 sama PBB. Ini bukan cara yang bagus. Berarti nggak fair. Nggak fair. Makanya kita nggak pernah mau untuk dibagi 2 sama Belanda. Karena Belanda sudah bentuk Hindia Belanda di Indonesia. Di Nusantara. Tapi kita akan mau bagi. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Yang putih wilayahnya Israel, yang kuning wilayah Palestina. Siapa yang pertama kali nolak, Mas? Ketika disuruh bagi 2? Siapa? Israel bilang, saya nggak mau. Israel malah nggak bilang? Ini emang dari dulu emang bahasa ini emang nyebelin ya? Tapi settingnya yang dibilang adalah kita yang nggak mau. Mereka nggak mau duluan. Caranya bilang begitu gimana? Mereka bilang, kami nggak mau dong. Kenapa? Loh, kami maunya kami hidup nggak pakai aturan. Kami maunya hidup, kami nggak dibatas-batasin. Ini memang tanah kami, sudah ada deklarasi Balfour dan segala macam. Akhirnya gagallah partisi UN ini. Akhirnya apa terjadi? Setelah partisi UN gagal ini, padahal Israel sudah dapat 55% wilayah Palestina, mereka langsung bilang, UN, daripada lu bagi-bagi, gue mau diri negara nih gimana? UN bilang, oke. Aneh kan? Ya karena UN-nya sudah masuk angin. Sudah punya Amerika. Iya. UN dari awal punya Amerika. Makanya terakhir kali ketika diveto sama Amerika, UN nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nah, karena memang bapaknya itu Inggris, ibunya Amerika, ini bidannya namanya UN. Jadi kita harus tahu, anak namanya Israel ini punya bapak, ibu, dan bidannya. Dan nggak mungkin bapak, ibu, dan bidannya ini mau bunuh anak ini, nggak mungkin. Ini adalah monster yang mereka ciptakan. Dan mereka nggak akan mungkin menghentikan monster ini, karena mereka tahu itu yang mereka ciptakan. Nah, dideklarasikanlah kemudian negara Israel, State of Israel is born. Artinya, Palestina stateless. Palestina nggak punya KTP, Palestina nggak punya paspor, mereka bahkan tidak punya hak asasi manusia, itu nggak punya. Secara konstitusional nggak punya. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap bagian daripada dunia. Lu nggak diajak, kami main sendiri. Itulah yang terjadi pada orang-orang di Palestina. Nah, setelah itu Mas, hancur lebur Mas. Udah datang semua perang Arab Israel, orang-orang Arab seolah-olah, oh kami mau nyerang Israel nih, kami nggak mau terima. Lucunya Mas, perangnya terjadi antara negara-negara Arab pada Israel. Perangnya bukan di dalam Israel, tapi kemudian Israel bilang, karena gue diperangi Arab, maka gue tambah wilayah gue. Ini logika macam apa ini? Nah itu logika pembenaran aja kan? Makanya, padahal memang dia sudah rencanakan. Dia nggak ada perang juga, dia akan klaim wilayah itu. Tapi dia bilang, ini kan wilayah yang kami kuasai setelah perang 6 hari. Lu perang sama siapa? Iya. Lu perang sama siapa? Lu klaim wilayah apa? Tapi apakah kemudian setelah itu mereka klaim juga? Enggak. Itu mereka klaim juga semuanya. Hasilnya kemudian lihat tuh, dari 446 sampai 2010. Jadi gara-gara diserang, merasa diserang,
Dia merasa punya hak untuk menambah wilayah. Jadi alasan. Mintanya kemana? PBB gitu? Mintanya nggak pakai PBB lagi. Ya PBB kan tinggal diem aja. Maka kita lihat tuh, bahkan sampai di ujung aja, itu kan nggak ada perang apapun. Tapi dia kemudian, pokoknya gue punya. Ya terserah dia lah. Dia itu ibarat kemudian anak kesayangan yang nggak pernah salah. Gitu kan ya. Mungkin dia punya paman sekedar, mungkin dia punya, ini maksudnya ya. Bidan gitu. Mungkin dia itu adalah punya perlindungan daripada seluruh dunia. Nah makanya terakhir kita lihat nih, dia nggak perlu alasan apapun untuk mencaplok wilayah orang. Sampai sekarang Mas, ini tahun 2010 loh Mas. Ini berarti gini ya, kita tuh selama hampir 100 tahun lebih, berarti kita dipertontonkan dengan sebuah kezaliman, betul, penjajahan, betul, yang kebiadaban di depan mata kita gitu ya. Dan semua diem. Oh, mungkin ini Ustaz, kemudian keluar yang namanya media. Benar. Dan media itu semua dikuasai oleh mereka untuk nutupin ini semua. Bahkan ada data daripada pembelajar-pembelajar, researcher yang mengatakan bahkan bahwa terbentuknya negara-negara di sekitar mereka itu kenapa nggak pernah mau untuk bantu? Karena memang digunakan untuk menjadi buffer bagi Israel. Itu ngeri itu. Dan jadi secara informasi pun mereka tutup juga. Itulah kenapa kita masuk kepada kemudian premis kita di awal. Itulah orang-orang bilang the world will never be the same after 7th October. Justru terbukanya justru dengan media yang Antum mereka... bayangin Mas, antum bayangin ya. Kalau seandainya seorang samurai, seorang samurai punya katana terbaik yang dia buat, dia asah dan dia siapkan untuk kemudian berperang, tiba-tiba katananya patah. Itu persis kayak orang Israel sekarang. Frustasi nih. Dia menyiapkan media, nguasain media, ngatur story orang, ngatur narasi orang. Dan semua orang nggak ada yang berani ngomong dan nggak ada satupun yang berani nyenggol, dan tiba-tiba 2023 bubar semua konsep yang rapi habisnya. Aku merinding nih. Kenapa? Karena ada orang ngomong gini, gila, sebegitu hebatnya media Barat. Ini orang yang ngomong bukan orang Muslim. Media Barat mau membuat citra orang Muslim tuh orang-orang kayak teroris. Penuh kekerasan, dihancurin oleh seorang kakek-kakek yang nyiumin cucunya yang meninggal. Iya, dan itu bukan cuma satu-satunya. Yang anak bayi geter, orang langsung mualaf. Ya aku bilang ini Ustadz Numan ketika datang ke Indonesia dia bilang gini, 50% mesin propaganda Israel hancur. Aku bilang enggak, kayaknya enggak 50%. Lebih parah ya? Lebih parah, 80% lebih. Jadi guys, adanya televisi itu yang invent itu John dan Arthur. Iya. Tahun 2006 dengan niatan untuk entertainment dia. Betul. Tapi ternyata untuk menyusupi berita radikalisme kepada Islam. Betul. Jadi bahwa mendiskreditkan mereka udah punya visi itu dari awal berarti ya. Dan sekarang hancur. Sekarang hancur. Hancur lebur. Dan nggak hanya hancur lebur, kayak nggak bisa balik lagi. Ini udah all hell's break loose. Jadi istilahnya bukan boykot, tapi cancel. Iya, habis semua. Dan tahun ini adalah semua paling besar di dunia Barat itu protes paling besar, di dunia Islam itu protes paling besar, dan semua orang tertuju dan mempelajari tentang Baitul Maqdis. Itu dia. Nah, kita balik pada kemudian jawaban dari awal. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah ceritanya, maka kita sudah tahu bahwa solusinya tidak pernah akan berharap pada PBB, tidak pernah akan berharap pada Amerika, tidak pernah akan berharap pada Inggris. Tapi solusi satu-satunya adalah kembalinya pelindung umat dan bersatunya umat sehingga umat punya kekuatan. Pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Rasulullah mencontohkan 14 tahun beliau kemudian jihad ilmu, lalu kemudian 2 tahun beliau jihad politik, 2 tahun kemudian beliau jihad fisik. Gitu kan ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang sudah 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis, dia katakan ada circle-circle di dunia ini berdasarkan circle Baitul Maqdis. Karena alladzi barokna haulahu. Ada kemudian Baitul Maqdis itu yang kemudian diberkahi sekelilingnya. Berarti ada keliling-keliling, Mas. Nah, kita tuh termasuk keliling yang di paling ujung. Nah, keliling yang di paling ujung itu tugasnya adalah mensupport dan mensupply. Mensupport dan mensupply. Kenapa? Karena kitalah yang paling bebas, yang tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik. Mas, andai kan orang Hamas kerjanya tiap hari selfie, kerja tiap hari malah julid fisabilillah, itu malah salah. Ya. Karena mereka disibukkan dengan aktivitas fisik. Kita nggak disibukkan dengan aktivitas fisik. Maka tugas kita supply dan kemudian tugas kita adalah support.
supply dan support, belajar tentang Baitul Maqdis, kasih tahu diri kita sendiri, ajari diri kita, diri kita, edukasi orang lain sampai mereka ngerti bahwa ini adalah permasalahan umat yang menjadi indikasi daripada umat ini. Dan ketika mereka fokus pada Baitul Maqdis, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari sana untuk kita. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya. Ayo belajar. Ini berarti momennya teman-teman semuanya ya. Dengan hal ini kita jadi tahu sebenarnya Palestina ini cuma trigger. Ya. Allah ngasih kita trigger untuk ngapain. Betul. Jadi bagaimana respons kita dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, kita tuh mesti ngapain. Betul. Jadi kita punya role play masing-masing teman-teman semuanya. Maka itulah sekarang ini kalau kita lihat ya, bagaimana sosok para pejuang Palestina bukan orang-orang yang ada di sosmed. Iya, betul. Bukan orang-orang yang eksis, betul. Gitu ibaratnya. Tapi justru itu kekuatan mereka. Justru. Benar. IDF, selfie semua segala macam. Betul, joget-joget. Kita jadi tahu mental dia seperti apa gitu. Malah mereka menunjukkan bahwa mereka nih gemoy. Mereka nih tulang lunak, gemoy, asik gitu. Iya, betul. Joget-jogetan segala macam. Ya, karena kalau ada yang kita sudah nggak bisa bersatu nih dalam urusan Baitul Maqdis, aku bingung apalagi yang mau menyatukan kita. Bagaimana pandangan antum kalau ada yang melemahkan perjuangan ini? Itu banyak di sekelilingku juga banyak. Itu kan ya orang-orang walaupun dia dikatakan berilmu juga banyak. Tapi aku selalu berkata bahwa kita itu meniru Nabi Yusuf yang sudah diceritakan. Nabi Yusuf itu perlu 11 saudaranya yang lain untuk menjadikan mimpi itu terbukti. Artinya kita punya mimpi nih, itu kan ya. Kan Allah kan bilang nanti kamu akan ada matahari, ada bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepada kamu. Dia sudah tahu itu kejadiannya apa. Maka kalau dia nggak mau maafin saudara-saudaranya dia, itu mimpi Allah nggak akan terjadi. Maka kita harus legowo pada siapapun, walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia kemudian nggak setuju dengan kita pada hari ini, besok Allah akan menjadikan kita sama dia jadi satu. Keren banget saat itu. Ya. Insya Allah. Ada rasa dalam hati juga masih kesel gitu. Iya, nggak apa-apa. Kesel wajar. Emang Yusuf nggak kesel? Kesel juga. Kita juga sering disalahpahamkan ke depan dulu kan. Betul. Gimana segala macam gitu. Pernah sama saudara sendiri. Betul, sering. Itu asal proses. Iya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar-sabar sama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena mungkin Allah kayak mau bilang sabar karena mereka bisa jadi lebih nyebelin daripada orang yang nggak dakwah. Kalau nggak salah ada juga tuh alat Polet 5 kalau salah. Iya. Katanya kamu akan dibenci sama mereka yang beriman gitu. Ya, pasti. Itu artinya orang-orang beriman tidak menjamin bahwasanya dia itu tidak punya konflik dengan orang beriman yang lain. Dan konflik ini kan menjadi sebuah pendewasaan bagi kita. Masya Allah, guys. Ini mind blowing, Seth. Allah udah bilang bahwa Palestina akan merdeka. Nanti kita akan menang. Kalau sutradaranya udah bilang akan menang, masa kita nggak mau ikutan main? Benar. Ayo, lakukan apa yang menurut teman-teman, partnya teman-teman, role play seperti apa. Kalau sekarang mungkin baru bisanya Juli, ya udah. Gitu. Iya. Nikmatilah. Nikmatilah dulu. Satu lagi. Boleh. Apa benar suatu saat nanti kita ini akan dibagikan di Tanah Syam? Ya, Tanah Syam itu adalah menurut salah satu hadis adalah Ardul Mangsyar wal Mahsyar. Atau terbalik ya, atau dibalik Ardul Mahsyar wal Mangsyar. Tapi Palestina atau Tanah Syam adalah tempat berpencar dan tempat kembali, kata Rasulullah. Artinya Palestina itu merupakan tempat berpencarnya hidayah, karena itu adalah tanah para nabi, Ardul Anbiya, dan tempat untuk kembali, mahsyar. Jadi tempat untuk dikumpulkan orang-orang. Artinya disitulah nanti kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Di padang mahsyar itu di Tanah Syam. Jadi berbaik-baiklah dengan penduduknya dan kenalilah tempat-tempatnya. Agar kita juga diterima. Biar nanti besok pas kita ngumpul di sana kita sudah tahu ini tempat main kita. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tayangan ini jadi wasilah untuk keridhaan Allah teman-teman semuanya. Amin. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan disebarluaskan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Mumpung akun kalian tidak itu. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Waalaikumsalam, jazakallah khairan. Singkat, padat, jelas, dan ini langsung mengkomplitkan missing link yang terjadi, gitu ya. Banyak kesalahpahaman di sana, banyak teman-teman kita yang belum teredukasi mengenai masalah ini. Dan ini dengan mudah ditambah dengan uraian dan juga narasi dan juga gambar-gambar ini memudahkan kita untuk lebih paham. Gitu. Mudah-mudahan jadi pahala. Amin ya Rabb. Insya Allah. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.